Halo semuanya, selamat bergabung di channel saya dalam rekap anime, dan ini alur cerita anime dengan MC yang kehadirannya tidak dianggap di dua dunia tetapi memiliki skill unik yang mematikan. Cerita berawal dengan seorang bocah bernama Mimori Touka yang selalu jadi korban perundungan ayahnya sendiri karena dirasa tidak berguna. Dia pasrah dengan keadaan dan selalu meminta maaf kepada ayahnya yang mabuk. Terlihat juga ibunya yang sedang menonton televisi dan nampak tidak peduli terhadapnya. Itu menjelaskan bahwa dia juga membenci dirinya. Meskipun dianiaya sepanjang masa kecilnya, Mimori tetap tumbuh menjadi siswa SMA yang baik, tetapi dia selalu mengalami mimpi buruk yang sama, yaitu dipukuli oleh ayahnya. Scene menunjukkan bahwa saat ini Mimori mengikuti karya wisata sekolah bersama teman-teman sekelasnya. Dia terbangun karena keributan antara ketua kelasnya Sogou Ayaka dengan teman sekelasnya yang lain Oyamada. Oyamada ini suka menindas orang dan suka main-main dengan Ayaka. Kejadian bermula saat dia mengambil novel Ayaka dari tasnya dan menunjukkannya kepada semua orang. Semua siswa lain di BAS tidak ada yang peduli akan hal itu dan malah fokus pada pegunungan di depan. Mimori menjelaskan bahwa dia ingin membantu Ayaka, karena hal itu akan membuatnya terlihat cukup keren. Awalnya dia ragu-ragu karena dia karakter buangan, tapi ketika keadaan semakin memanas antara keduanya, dia terpaksa membela Ayaka. Mimori dengan tenang meminta Oyamada untuk mengembalikan bukunya kepada Ayaka. Namun, alih-alih melakukan hal tersebut, Oyamada malah mulai menindasnya, mengatakan kepadanya bahwa tidak ada karakter buangan yang boleh ikut campur urusan orang lain. Siswa lain di belakang juga mulai merasa jengkel dengan perseteruan itu. Salah satu dari mereka, Kirihara, meminta Oyamada untuk berhenti main-main dengan Ayaka, namun menyebutkan bahwa dia tidak peduli jika dia terus menindas Mimori. Oyamada mengembalikan bukunya kepada Ayaka, dia lalu kembali ke tempat duduknya dan mulai menendang kursi di depannya untuk melampiaskan kekesalannya. Guru yang bertanggung jawab dalam karya wisata ini meminta semua siswa untuk tenang. Mimori mulai bertanya-tanya mengapa dia berusaha membantu Ayaka padahal dia hanya karakter buangan. Dia menyadari bahwa jiwa kepahlawanannya yang tiba-tiba itu adalah akibat dari mimpi buruk. Kemudian tiba-tiba semua siswa terlempar ke dunia fantasi isekai, sementara sebagian besar dari mereka bertanya-tanya bagaimana mereka dipindahkan ke dalam aula yang tampak aneh. Seorang wanita di bagian atas aula menyambut mereka dan menyebut mereka semua sebagai pahlawan dari dunia lain. Dia pertama kali memperkenalkan dirinya sebagai Dewi Penghuni dunia ini Vicious, dan menugaskan mereka untuk memusnahkan kejahatan besar yang dikenal sebagai Kerajaan Iblis Besar. Rupanya, butuh waktu ratusan tahun bagi Dewi ini untuk memanggil pahlawan dari dunia lain, dan terakhir kali mereka melakukannya yaitu sekitar 200 tahun yang lalu. Namun baru-baru ini Kerajaan Iblis Besar telah bangkit kembali, dan itulah sebabnya Vicious memanggil para siswa ini untuk menangani mereka. Dia menuruni tangga, bertanya kepada para siswa apakah mereka bersedia meminjamkan kekuatan mereka untuk menyelamatkan dunia. Tidak ada siswa yang menjawab pertanyaannya. Itu wajar karena mereka masih belum dapat memahami fakta bahwa mereka baru saja dipindahkan ke isekai. Kebanyakan dari mereka beranggapan bahwa ini hanyalah mimpi aneh yang mereka alami, bahkan ada pula yang beranggapan bahwa mereka mungkin sudah mati. Guru mereka juga hadir di sana. Dia menenangkan semua siswa dan memberitahu mereka bahwa mereka harus terlebih dahulu mencoba mendengarkan apa yang Dewi ini katakan kepada mereka. Sementara itu Mimori sedang mengamati ruangan tempat mereka berada. Aula luas ini dibangun dari batu dan dikelilingi obor api. Ada banyak prajurit yang bersiaga siap dengan pedang dan tombaknya. Menurutnya bahaya terbesar di sini adalah Dewi bermata emas itu. Mimori mencubit dirinya sendiri untuk memastikan bahwa ini bukan mimpi, dan setelahnya dia menyadari bahwa semua orang telah menjadi seorang pahlawan seperti karakter di anime isekai. Kirihara langsung bertanya ke pokok permasalahan kepada sang Dewi, apa yang akan terjadi pada mereka jika mereka tidak menuruti permintaannya. Dewi Vicious memberitahunya bahwa jika mereka tidak membantunya, dia tidak akan pernah mengizinkan mereka kembali ke dunia asalnya, namun ada satu cara lainnya. Sang Dewi menyatakan bahwa pemanggilan terbalik isekai memerlukan esensi Raja Iblis, dan itu berarti para pahlawan pasti harus mengalahkan Raja Iblis jika mereka ingin kembali. Oyamada jelas tidak peduli karena menurutnya itu urusan dia bukan mereka, dan dia mulai menjelek-jelekkan sang Dewi. Namun secara mengejutkan sang Dewi berlutut dan memohon padanya untuk menyelamatkan dunianya. Ayaka bertanya kepada Dewi bagaimana dia mengharapkan mereka, sekelompok manusia biasa yang tidak berdaya untuk mengalahkan Raja Iblis. Menurut sang Dewi, beberapa siswa terpilih ini tampaknya memiliki kekuatan yang tidak dimiliki manusia lain. Saat dia mencoba meyakinkan semua orang bahwa mereka spesial, Mimori merasa ada yang tidak beres dengan Dewi ini. Sementara itu sang Dewi meminta para penjaga untuk membawa seekor anjing iblis, dan terlihat si anjing langsung melahap manusia di depan semua siswa. Itu membuat mereka menyadari makhluk seperti apa yang akan mereka hadapi. Sekarang setelah mereka tahu bahwa ini bukan lelucon, sang Dewi merapalkan mantra sihir dan membuat anjing iblis itu menjadi abu. Selanjutnya sang Dewi menarik perhatian seluruh siswa, lalu dia melanjutkan untuk melihat keterampilan apa yang disembunyikan para pahlawan baru di dalam diri mereka.
Untungnya, sebagian besar siswa menunjukkan keterampilan yang luar biasa, dan beberapa dari mereka bahkan mendapatkan kelas S rank, termasuk Kirihara, Ayaka, dan Itsuki. Semua orang mendapat peringkat tinggi kecuali Mimori yang berada di kelas E rank. Saat dia menguji keahliannya, Sang Dewi mulai mengabaikan keberadaannya sepenuhnya dan menganggap bahwa dia tidak ada. Dia bertanya padanya apa peringkatnya, tapi ketika dia tidak mendapat jawaban darinya, dia menyadari bahwa bahkan di isekai dia tetap menjadi karakter buangan. Setelahnya Sang Dewi mengajari para pahlawan baru cara mengetahui status mereka masing-masing. Saat Mimori melihat statistiknya, dia mendapati bahwa semua statistiknya berada pada peringkat E yang sangat sedikit. Dia menyadari bahwa dia memiliki keterampilan unik yang disebut melumpuhkan dan racun, namun Sang Dewi tetap tidak menganggapnya penting dan terus mengabaikannya. Dengan berakhirnya instruksi dasar, Dewi memberitahu semua orang bahwa dia memiliki satu ritual penting lagi yang harus dilakukan. Dia kemudian meminta Mimori untuk maju. Dia mengungkapkan kepada semua orang bahwa Mimori di sini berada di peringkat terendah dari semua pahlawan lainnya, dan itulah sebabnya dia menganggap bahwa dia tidak berharga. Dewi mengungkapkan bahwa dia telah menemukan cara untuk menghadapi pecundang sepertinya, dan cara itu adalah dengan membuang pahlawan dengan peringkat terendah ke reruntuhan di bawah tanah. Sang Dewi tidak berpikir bahwa ini akan menjadi hukuman yang terlalu buruk, dan memberitahu Mimori untuk menganggapnya sebagai kesempatan kedua untuk membuktikan bahwa dia layak hidup di dunia ini. Jika Mimori dapat bertahan hidup di reruntuhan, Sang Dewi berjanji bahwa dia akan mengizinkannya hidup sebagai orang bebas di kerajaan Alion. Namun dia juga menyebutkan betapa kecil kemungkinannya dia bisa bertahan selama beberapa jam, karena dia mengklaim telah mengirim banyak penjahat yang sangat berbahaya ke reruntuhan tersebut. Mimori menyadari bahwa jika dia dikirim ke sana dia akan mati, jadi dia mencoba memohon kepada Sang Dewi dengan mengatakan kepadanya bahwa dia memiliki keterampilan unik yang memungkinkan dia melumpuhkan dan meracuni lawan-lawannya. Namun Sang Dewi sama sekali tidak peduli karena skill unik seperti itu memiliki tingkat keberhasilan yang sangat rendah, dan seringkali skill tersebut hampir tidak memberikan efek apapun. Itu menjelaskan bahwa skill unik Mimori berada pada tingkat sampah sama seperti dirinya. Para siswa lain juga menyuruh Dewi untuk menyelesaikan semuanya dan mengirim Mimori ke reruntuhan. Dikhianati oleh teman sekelasnya sendiri, Mimori menyadari bahwa dia tidak punya teman di dunia ini. Lalu pada saat itu siswa lain Yasu muncul di hadapan Mimori. Mimori mengharapkan bantuannya karena saat ini dia areng. Alasan lainnya di masa lalu dia selalu membantunya setiap kali dia diganggu oleh para penindas di sekolah. Akan tetapi, Yasu juga menunjukkan sifat aslinya dan mempermalukan Mimori, menyebutnya sampah karena tidak berharga. Setelah Yasu selesai menghina Mimori, Sang Dewi menyiapkan mantra teleportasinya dan memberikan Mimori sebuah kantong sihir. Nampaknya itu merupakan ritual untuk memberikan item unik kepada setiap pahlawan, dan itulah sebabnya Sang Dewi memberi Mimori kantong yang memiliki satu-satunya fungsi untuk bersinar saat pengguna menuangkan sihir ke dalamnya. Di sisi lain Ayaka menentang kekejaman tersebut, namun Sang Dewi dengan cepat menjatuhkannya dan menjelaskan kepada semua orang bahwa mereka tidak boleh menjadi pecundang atau berteman dengan pecundang. Mimori menjadi marah dan menggunakan keahlian uniknya pada Sang Dewi untuk melumpuhkannya, tapi tentu saja itu tidak berhasil. Mimori menjadi bahan tertawaan bagi mereka semua yang hadir di sana, sementara itu Kirihara menyebutkan betapa banyak waktunya yang berharga terbuang sia-sia untuk pecundang tak berharga sepertinya, jadi dia meminta Sang Dewi untuk bergegas dan menghilangkannya. Diperlakukan dengan cara yang buruk, Mimori hanya bisa membenci mereka dan menangis dalam diam. Dia ingat saat dia menangis setelah dipukul oleh ayahnya. Pada saat itu, kepribadian lain dari dirinya muncul di hadapannya, memberitahunya bahwa dia tidak boleh berpura-pura menjadi orang yang tidak berdaya, karena itu bukanlah dirinya yang sebenarnya. Dia mendorong Mimori untuk menunjukkan kepada orang tuanya sifat aslinya dan jati dirinya yang telah dia tekan selama ini. Kembali ke masa sekarang, Mimori mulai menunjukkan sifat aslinya dan mulai menjelek-jelekkan Sang Dewi, menyatakan bahwa dia akan menjadi orang pertama dalam daftar sasarannya setelah dia kembali hidup-hidup dari reruntuhan. Dia mengatakan isi hatinya sambil menunjukkan jari tengahnya pada Sang Dewi sebelum diteleportasi. Dalam sekejap mata Mimori mendapati dirinya berada dalam kegelapan pekat. Dia ingat bahwa kantong yang diberikan Dewi kepadanya memiliki fungsi, jadi dia menuangkan sebagian sihirnya ke dalamnya, dan berkat itu sekelilingnya menjadi terang. Saat dia bangkit dari tanah, tanpa sengaja dia menginjak tengkorak yang patah, membuatnya menyadari bahwa pasti ada sesuatu yang cukup kuat di sini yang mampu mematahkan tengkorak ini menjadi dua. Saat Mimori mulai bertanya-tanya di mana monster itu berada, dia diserang dari belakang oleh monster reruntuhan. Dia nyaris tidak bisa menghindari serangan yang datang dan mulai berlari ke arah yang berlawanan dengan monster itu. Dia menyadari bahwa monster itu hanya dapat melihatnya karena kantong yang menyala, namun dia tetap tidak melepaskannya, itu karena dia tahu bahwa jika dia melakukannya dia pasti akan mati. Namun nampaknya dia akan tetap mati saat dia tersandung dan jatuh ke tanah. Karena tidak memiliki senjata atau keterampilan, Mimori menyadari bahwa ini akan menjadi akhir baginya dan menerima kematiannya secara membabi buta. Namun kebencian dari semua orang tidak membuatnya menutup mata.
jadi dia terus bertarung dan menggunakan keahlian uniknya untuk melumpuhkan monster tersebut. Sang Dewi mengatakan bahwa mantra ini jarang berhasil melawan monster berperingkat rendah. Mimori berasumsi bahwa monster ini juga berperingkat rendah. Apapun yang terjadi, dia mulai berlari lagi untuk menyelamatkan nyawanya, namun tak lama kemudian dia menjadi lelah hingga tidak mampu lagi menggerakkan kakinya. Pada saat itu, monster burung lain yang terlihat aneh mendekatinya, dan dia menggunakan skill paralyze sekali lagi padanya, membuatnya tidak bisa bergerak seperti monster sebelumnya. Hal ini membuatnya sadar bahwa keterampilannya bekerja bukan hanya keajaiban semata, namun sebenarnya dapat berhasil pada monster. Sayangnya dia hampir tidak mempunyai kekuatan sihir yang tersisa untuk menggunakan keahlian uniknya, dan itu berarti jika dia bertemu monster lain lagi, itu akan menjadi akhir baginya. Jadi dia menggunakan sisa kekuatan sihirnya untuk meracuni monster burung tersebut, dengan harapan monster burung tersebut akan mati sebelum efek kelumpuhannya hilang. Monster pertama yang terkena dampak paralis kembali lagi. Namun Mimori tidak menyerah, dia mengingat kata-kata penyemangatnya yang membantunya bertahan hidup melalui kekerasan orang tuanya di masa kecilnya. Dengan sedikit tekad itu dia mengulurkan tangannya lagi untuk bertarung, dan dia memulai deklarasi perang untuk bertahan hidup. Pada saat itu Mimori terus menggunakan skill paralyze, tetapi itu tidak berhasil. Sistem menjelaskan bahwa dia tidak dapat menggunakan skill yang sama ke target berulang kali. Karenanya Mimori mencoba menggunakan skill lain, dia menggunakan skill efek tidur yang membuat monster tertidur. Dari sini dia menyadari maksud dari tidak dapat menggunakan skill yang sama pada target yang sama, tetapi sebaliknya dia dapat mengkombinasikan skillnya sehingga dia menghabisi monster itu dengan skill efek racun. Setelahnya, Mimori merasa sangat lelah karena dia terlalu banyak menggunakan mana, dan tak berlangsung lama, segerombolan monster muncul di hadapannya. Instingnya mengatakan bahwa dia harus memikirkan berbagai cara jika dia ingin bertahan hidup. Jadi, dia menggunakan skill paralyze berulang kali dan itu berhasil, namun efek sampingnya dia menjadi sangat lelah karena kehabisan mana, dan segalanya menjadi lebih buruk ketika semakin banyak monster yang berdatangan. Mimori menyadari bahwa mana yang dia miliki sudah mencapai batasnya, tetapi dia tidak peduli lagi. Mimori terus menggunakan skill paralyze lagi dan itu terus bekerja. Sayangnya, ada beberapa monster lagi yang tersisa, sedangkan Mimori sudah mencapai batasnya. Namun, dia tetap menolak untuk menyerah begitu saja dan mencoba untuk melancarkan satu serangan lagi. Secara tiba-tiba, dia menerima keberuntungan karena salah satu monster mati, dan kebetulan itu menaikkan level statusnya, sehingga dia dengan cepat menggunakan skill paralyze-nya lagi. Mimori menyadari bahwa dia mendapat banyak poin XP dari monster yang dia bunuh, karenanya dia menjadi bersemangat dan bisa bertarung lagi. Dia menggunakan skill paralyze berulang kali, dan skill itu naik ke level 2. Sistem leveling bekerja, tetapi dia dengan cepat menyadari bahwa dia perlu memperhatikan pertempuran saat itu. Mimori memperhatikan bahwa dia sekarang dapat menargetkan banyak lawan sekaligus, sehingga dia bisa mengalahkan banyak monster. Mimori menyebutkan bahwa melawan Dewi mungkin skill uniknya tidak berfungsi, namun di saat dia tiba di reruntuhan pembuangan tingkat keberhasilannya menjadi 100%, dan menurutnya skill abnormal miliknya ada batasan tertentu dalam penggunaannya. Tiba-tiba, Mimori memikirkan cara lain dan dia menghampiri satu persatu monster dengan menggunakan skill racun. Terlihat monster-monster itu nampak tidak berdaya sekarang, dan Mimori hanya melihatnya sebagai poin XP. Lalu Mimori memeriksa statistiknya, dan itu menunjukkan bahwa semuanya berlipat ganda. Dia juga melihat bahwa mana yang awalnya sudah tinggi meningkat secara bertahap. Pada saat itu semua monster mulai berjatuhan karena efek skill racun, dan Mimori naik level beberapa kali. Bahkan, dia menggunakan skill efek tidur yang membuat monster lain tertidur, dan skill tidur miliknya juga naik ke level 2. Mimori terus naik lebih tinggi lagi ketika lebih banyak monster yang berjatuhan, dan dia menjadi yakin bahwa dia dapat melenyapkan monster apapun yang muncul. Kemudian Mimori bersiap untuk melanjutkan pertempuran, tetapi dia terkejut ketika monster-monster itu lari. Lalu dia menjarah beberapa barang dari tumpukan mayat sembari memutuskan bahwa dia perlu mencari makanan dan air. Setelah dicari, dia tidak menemukan apapun, jadi dia memutuskan untuk mencoba dan memakan monster-monster itu. Sayangnya kulit monster itu ternyata terlalu keras, sehingga Mimori memutuskan untuk mengiris matanya. Itu terlihat menjijikan sekali, dan lebih buruk lagi ketika dia menggigitnya. Keadaannya menjadi semakin buruk, dan dia mengingat bahwa reruntuhan ini benar-benar dibuat untuk mengakhiri hidup siapapun yang dilemparkan ke dalamnya. Mimori sangat kelaparan, tetapi dia melihat lampu di tasnya telah berubah warna, bahkan itu lebih berat dari biasanya, dan Mimori terkejut ketika dia menemukan kola dan beberapa cemilan di dalamnya. Dengan lahap dia langsung menghabiskan makanannya. Dia tidak tahu cara kerja tasnya, dan dia tidak tahu apakah itu akan menghasilkan makanan lagi, tapi dia bersyukur akan hal itu. Beberapa saat kemudian, terlihat bahwa Mimori baru saja selesai melumpuhkan ratusan pasukan monster raksasa, dan sekarang dia hanya menunggu racunnya menyebar ke seluruh tubuh mereka. Mimori duduk di atas naga dengan santai sembari menunggu monster-monster berjatuhan. Dia mulai naik level lebih tinggi lagi.
Di dalam situasi yang mengerikan itu, Mimori mengingat masa kecilnya di mana dia bermimpi untuk membalas dendam. Mimori berpikir dia harus melenyapkan ayahnya sebelum dia dilenyapkan. Tapi untungnya, bibi dan pamannya akhirnya datang dan menerima kehadirannya, bahkan memberinya kehangatan keluarga yang normal. Mereka mengajarinya kebaikan, dan Mimori berpikir bahwa dia telah berubah menjadi seperti mereka. Namun Mimori tidak merasakan apa-apa sekarang, bahkan dia tidak merasa takut dan bersalah saat menghabisi monster-monster itu, maka dari itu dia memutuskan untuk menerima siapa dirinya sekarang. Mimori mengubur dirinya yang dulu dan meninggalkannya di belakang, dia sekarang menyatakan akan menerima dirinya yang baru. Dia lanjut menelusuri, dan dengan mudah menghabisi monster mata, lalu dia menyalurkan mananya ke dalam permata di pintu misterius. Pintunya terbuka, dia menemukan dua orang yang sudah meninggal di dalam ruangan. Mimori terkejut ketika dia menemukan semua permata yang mereka miliki, dan dia berasumsi bahwa dia mungkin membutuhkannya ketika dia kembali ke permukaan. Mimori meminta maaf karena telah mengambil permata mereka, dan dia lanjut pergi menjelajahi ruangan lain. Setelah memeriksa beberapa ruangan, Mimori menemukan ruangan yang membutuhkan lebih banyak mana untuk membukanya. Ketika dia masuk ke dalam ruangan, dia menemukan mayat lain yang namanya Anglin, dan dia dikenal sebagai pahlawan kegelapan. Mimori ingat bahwa Dewi Vicious membesarkan orang ini sebagai pahlawan terkuat dari semua pahlawan, dan isi suratnya mengungkapkan bahwa Dewi Vicious mengirimnya ke reruntuhan dengan paksa. Alasannya dia tidak lagi dibutuhkan, dan dia hanya dianggap merusak pemandangan, maka dari itu Anglin berpikir bahwa dia akan segera mati di reruntuhan ini, jadi dia meninggalkan sesuatu untuk berjaga-jaga jika ada yang menemukannya. Setelah cerita itu, Mimori mengutuk Dewi Vicious karena dia mengatakan iblis itu jahat, tapi baginya dia jauh lebih buruk. Mimori berpikir dia tidak jauh berbeda dengannya karena juga ingin balas dendam, lalu Mimori menemukan buku peninggalan pahlawan kegelapan Anglin, dan itu adalah buku seni terlarang yang berisi resep pembuatan obat, benda sihir, dan senjata. Mimori juga menemukan gulungan sihir terlarang, tetapi dia tidak bisa membaca tulisannya. Pasti ada alasan penyihir terkenal sepertinya berusaha menyembunyikannya, maka dari itu Mimori berasumsi bahwa itu pasti sihir yang kuat, dan jika dia bisa mempelajarinya, maka itu mungkin bisa jadi senjata rahasia untuk melawan Dewi Vicious. Setelahnya, Mimori terkejut ketika satu halaman berdarah memperingatkan tentang pemakan jiwa. Itu adalah makhluk yang merenggut nyawa semua orang di reruntuhan ini. Kemudian Mimori terus menjelajah dan menemukan pintu yang menurutnya sulit dibuka. Dia berpikir bahwa dia harus memasukkan sesuatu ke dalamnya. Mimori menyebutkan bahwa itu adalah jalan keluar menuju permukaan, tetapi itu juga membuatnya menyadari bahwa monster pemakan jiwa pasti ada di dekatnya. Pasti sangat berbahaya karena bahkan pahlawan besar pun tidak bisa mengalahkannya. Mimori telah menaikkan levelnya sebanyak yang dia bisa sampai sekarang, dan dia hanya berharap bahwa dia bisa mengalahkannya dengan skill yang dia punya. Lalu dia menemukan sebuah wajah dan mengira bahwa bola di kepalanya itu merupakan kunci untuk membuka pintu. Monster wajah itu jelas-jelas adalah pemakan jiwa, alasan pastinya karena dia sulit untuk didekati, bahkan tangan Mimori terluka karenanya. Monster sepertinya tidak meninggalkan celah apapun, tetapi dia masih membutuhkan bola di kepalanya itu untuk keluar, maka dari itu Mimori harus mempertaruhkan nyawanya untuk mendapatkannya. Sayangnya, Mimori harus mengucapkan nama skill untuk mengaktifkannya, dan itu harus cukup keras saat mengucapkannya. Tidak ada waktu untuk berpikir, dan pemakan jiwa itu mulai bergerak. Monster itu telah mengalahkan pahlawan terkuat, dan itulah alasannya tingkat kelangsungan hidup di reruntuhan buangan ini menjadi 0%. Mimori menganggap ini pasti akan menjadi pertarungan hidup dan matinya dia. Sedangkan di sisi lain, terlihat seseorang berjubah di dekat reruntuhan. Saat ini Mimori terkejut bahwa pemakan jiwa tidak mengejarnya, sebaliknya dia memuntahkan lendir yang berubah menjadi monster menjijikkan. Mimori meyakini bahwa monster itu menunjukkan kepadanya bagaimana penampilan para korbannya sebelum kehilangan nyawanya. Menurutnya, monster itu jelas ingin melihat bagaimana dia bereaksi, dan Mimori menyebutkan bahwa ini adalah cara menghibur dirinya sendiri. Kemudian monster itu muncul di hadapannya dengan teriakan keras, tetapi Mimori harus melumpuhkan monster-monster lendir itu terlebih dulu, selanjutnya dia akan menggunakan skill racun kepada mereka. Sayangnya, dia tidak dapat melakukannya, alasannya karena dia mengingatkannya pada orang-orang yang dia temui. Mimori menyatakan bahwa dia tidak seperti monster itu, dia tidak bisa menggunakan jiwa manusia sebagai mainan, dia tidak bisa menggunakan racunnya pada benda-benda yang terlihat seperti manusia, dan Mimori menyatakan bahwa dia sendiri juga masih manusia. Pemakan jiwa tampak terhibur olehnya, betapa hal itu menyiksanya sehingga menciptakan lebih banyak makhluk. Di saat itu, Mimori mencoba menyuruh mereka untuk mundur, dan dia tahu bahwa monster itu benar-benar menikmati keputusasaan. Mimori yang ketakutan memohon agar makhluk-makhluk itu pergi, dan monster itu hanya tertawa seperti orang gila. Mimori sudah tidak bisa berpikir jernih sekarang, dia berharap memohon ada seseorang yang menyelamatkannya. Tiba-tiba, Mimori mengatakan bahwa pemakan jiwa sedang mencapai puncak kenikmatan, sehingga dia secara mengejutkan mengubah kepribadiannya dan dia melumpuhkan monster itu. Mimori menjelaskan dan mengatakan bahwa itu adalah momen terbaik kehidupan,
yang mana si monster telah menemukan mangsa yang dapat disiksa untuk kesenangannya. Namun bukan berarti pemakan jiwa tidak memiliki celah. Mimori mengatakan bahwa dia tidak pernah sekalipun menurunkan lengan kirinya. Monster itu jatuh karena skill efek paralyze, dan Mimori menjelaskan satu kelemahan fatal yang dimiliki oleh mereka yang sombong dalam kekuatan. Di saat mereka merasa paling superior, suatu celah akan terbuka, dan itu akan menjadi musuh terbesar mereka untuk membalikkan keadaan. Kemudian, terlihat skill paralyze Mimori naik ke level 3, dan dia mengungkapkan bahwa dia hanya akting belaka. Sepanjang waktu, dia telah dibawa oleh bibi dan pamannya. Dia mencoba yang terbaik untuk menjadi tidak berbahaya. Mimori mencoba menjadi normal, dan dia mencoba menjadi baik hati. Dia bahkan berhasil membodohi dirinya sendiri dan akhirnya lupa siapa dia sebenarnya. Kemudian Mimori meracuni monster itu sembari menjelaskan bahwa dia tidak merasakan apapun terhadap mereka. Ketika dia menciptakan mereka, dia hanya akan menghancurkannya dan mengakhiri hidup mereka. Mimori bahkan memiliki statistik terendah untuk memasuki reruntuhan ini, tapi dia bersyukur karena itu berarti dia diremehkan, dan itulah yang memungkinkan dia untuk bertahan hidup. Saat itu pemakan jiwa merasa sangat kesakitan, tapi Mimori terus mengolok-oloknya karena kalah dari manusia lemah yang dikirim ke reruntuhan untuk dibuang. Terlihat monster itu berusaha mati-matian untuk melarikan diri, tetapi Mimori mengetahui bahwa skill melumpuhkan miliknya akan menyebabkan kerusakan tambahan ketika korbannya mencoba bergerak. Setelahnya, Mimori akhirnya meracuni pemakan jiwa, dan skill racunnya naik ke level 3. Mimori mengakhiri pertarungan dengan skill efek tidur, dan seluruh jiwa yang digunakan monster itu muncul di hadapan Mimori. Diketahui bahwa mereka telah mengawasinya sepanjang waktu di reruntuhan, dan pasangan itu berharap dia akan memanfaatkan permata mereka dengan baik. Yang paling penting, mereka berterima kasih padanya karena telah mengalahkan pemakan jiwa. Sang pahlawan kegelapan ada di sana juga, dan dia memberitahu Mimori untuk membalas dendam pada Dewi Vicious. Mimori tahu bahwa dia tidak berkewajiban, tetapi dia ingin membalas dendam terhadap Dewi untuk dirinya sendiri. Dia lalu mengambil bola itu dan menggunakannya untuk membuka pintu keluar, dan dia mengucapkan selamat tinggal pada reruntuhan. Sementara di tempat lain, teman-teman sekelas Mimori semuanya sedang sibuk berburu untuk menaikkan level. Di sana juga terlihat Oyamada sibuk mengejar serigala, dan di sisi lain Kirihara dengan mudah memusnahkan monster itu dengan skill ledakan miliknya, sehingga saat ini dia sekarang sudah di level 18. Lalu kemudian, Yasu yang baru saja melenyapkan monster dengan membakar semuanya dengan api hitamnya. Sementara di sisi lain hutan, Kobato sangat kesulitan untuk menerima situasinya yang sekarang, tapi tiba-tiba dia didekati oleh seorang gadis bernama Asagi yang memperingatkan Kobato bahwa dia tidak boleh melamun seperti itu, jika tidak, dia akan terbunuh. Dia menjelaskan bahwa alasan dia datang adalah karena dia ingin mendiskusikan sesuatu dengannya. Jadi, dia mulai berbicara tentang bagaimana cepat atau lambat kelas akan terpecah belah. Alasan pastinya karena ada banyak orang-orang kuat dan juga menjengkelkan di kelas saat ini, jadi tidak mungkin bagi mereka akan terus akur dalam waktu yang lama. Itu sebabnya, ketika kelas akhirnya terpecah, Asagi ingin Kobato bergabung dengan grupnya. Selain itu, Asagi mengatakan kalau Kobato yang rank D tidak akan bisa masuk ke grupnya Kirihara, lalu untuk si kembar Takao memutuskan bertindak secara sendiri, sedangkan untuk Ayaka mungkin akan segera mati. Kobato pun terkejut mendengarnya. Lalu Asagi melanjutkan dengan mengatakan Kobato perlu berpikir panjang untuk memahami posisi dirinya sendiri dengan baik, karena menurutnya dia mungkin tidak punya tempat lagi setelah berhasil mengalahkan Raja Iblis dan kembali ke dunia asalnya. Asagi mungkin tidak akan terlalu membutuhkan bantuannya karena dia rank B. Tetapi Asagi mungkin akan memanfaatkan tubuh Kobato di saat waktunya tiba, dan Kobato pun terpaksa ikut bergabung dalam grupnya. Lalu setelahnya, Asagi memanggil gadis-gadis lain untuk membawa monster yang mereka tangkap. Asagi tahu kalau Kobato belum bisa menyelesaikan tes yang diberikan Dewi kepada mereka, jadi dia mempersiapkan segalanya untuk membantunya. Sekarang, yang perlu dia lakukan hanyalah membunuh monster yang tak berdaya itu, dan Asagi menyuruh Kobato untuk melakukannya, atau sebaliknya dia ingin dibuang seperti Mimori. Kobato tidak mau melakukannya, tetapi dia tahu dia tidak punya pilihan lagi, jadi dia langsung membunuh monster itu. Asagi memuji Kobato karena melakukan pekerjaannya dengan baik, dan mengatakan dia resmi menjadi bagian dari grupnya. Di saat itu, Kobato mencoba berjuang untuk menerima segala situasinya. Shin kemudian berpindah ke sisi Ayaka yang baru saja bangun dari pingsannya, dan rasa sakit di perutnya mengingatkannya pada apa yang terjadi pada Mimori setelah Dewi memukulnya. Lalu ketika dia meminta kejelasan, sang Dewi merasa sangat bersalah karena tidak mampu menghentikannya. Dewi itu benar-benar mencoba memainkan peran sebagai sosok yang peduli. Dia terus berpura-pura menangis sembari mengatakan bahwa ritual itu adalah kebijakan hukum di kerajaan Alion, jadi tidak ada yang bisa dia lakukan terhadap hal itu. Sang Dewi juga memberitahu kepada Ayaka bahwa dia tidak punya banyak waktu untuk sedih, alasannya karena ritual itu masih berlanjut. Pada saat Ayaka tertidur beberapa hari, teman-teman sekelasnya pergi ke hutan untuk melaksanakan tes apakah mereka mampu membunuh monster atau tidak, dan banyak dari mereka akhirnya gagal memenuhi persyaratan, dan akhirnya mereka pun didiskualifikasi.
Ayaka bertanya-tanya, apakah Dewi Vicious berniat membunuh pahlawan manapun yang dianggap lemah, dan Dewi mengatakan bahwa itu adalah keinginan kerajaan Allion. Setelah melihat sendiri situasinya, Ayaka pun menjelaskan kepada Dewi bahwa dia tidak menyetujui segala metode yang Dewi lakukan. Tapi Dewi tidak mengerti apa masalahnya, karena menurutnya akan masuk akal jika orang yang tidak berharga harus dibuang. Kemudian, Ayaka bertanya pada Dewi apakah dia adalah pahlawan yang berharga, karena dia saat ini adalah rank S, dan Dewi mengatakan bahwa dia memang sangat berharga. Jadi Ayaka mengusulkan kesepakatan, dia akan melakukan segalanya sebagai pahlawan rank S untuk menebus mereka yang tidak lulus tes. Jadi, dia meminta kepadanya untuk menghentikan rencana pembuangan. Dewi berkata dia bisa menyetujui persyaratan itu, jadi dia mengulurkan tangannya untuk bersalaman. Dia juga ingin meminta maaf karena sebelumnya telah memukul perutnya, tapi dia juga menjelaskan bahwa saat itu dia hanya ingin menghentikannya ketika dia panik dengan situasi yang tegang, jadi dia setuju untuk menjabat tangannya. Ketika dia pergi, dia berpikir bahwa tangan Dewi itu sangat dingin. Sementara di hutan yang gelap, terlihat seorang gadis mencoba melarikan diri dari sekelompok orang, yang mana dia mengira bahwa dia berhasil melarikan diri. Tetapi di sisi lain, mereka terlalu pandai dalam hal melacak, hanya dengan dedaunan yang patah mereka bisa mengetahuinya. Pria dengan julukan Dewa Pedang bisa mengetahui ke arah mana sang putri bangsawan lari. Dia mungkin bisa menyembunyikan dirinya, tapi jika dia terus membuat kesalahan seperti ini, para penjaga suci pasti akan menyusulnya cepat atau lambat. Pada saat yang sama, Mimori baru saja akan pergi ke hutan dengan harapan menemukan kota. Dan sebelum dia melakukannya, dia memeriksa statusnya dan melihat bahwa hanya mananya yang sangat tinggi yaitu 50 ribuan lebih, sementara status lainnya berkisar sekitar 5.000. Dia sudah mengetahuinya, sehingga dia benar-benar ingin memastikan apakah kemampuan baru yang dia dapatkan dengan peningkatan level dia sekarang mampu menghilangkan kelumpuhan dan racun sesuka hati, atau bisa juga menghilangkannya sebagian hanya untuk menghindari membunuh targetnya. Dia pada akhirnya memutuskan untuk mengujinya pada monster yang akan dia temui berikutnya, dan saat ini yang dia butuhkan hanyalah sebuah pedang, atau semacam senjata khusus lain agar dia bisa melindungi diri sekaligus menyerang. Ketika itu, dia mendengar suara gemerisik di semak-semak, jadi dia pergi untuk memeriksanya dan menemukan sekelompok slime besar yang menindas satu slime yang lebih kecil. Mimori memutuskan untuk berdiri di sana, dan menyaksikan slime yang lebih kecil berbalik melawan penindasnya. Setelah melihat slime kecil itu belajar melawan, Mimori pun merasa puas. Jadi setelahnya dia melumpuhkan mereka semua, dan menggunakan kesempatan itu untuk menguji skillnya. Mimori menghilangkan kelumpuhan pada slime pengganggu terlebih dahulu untuk membuat mereka pergi. Begitu mereka pergi, dia memberitahu slime yang lebih kecil bahwa dia tidak perlu khawatir, karena dia tidak berniat membunuhnya. Dia akan melepaskannya juga, tetapi sebelum itu dia ingin meminta maaf karena tidak membantu lebih awal. Mimori senang melihat slime kecil itu bisa membela dirinya sendiri, jadi dia memberitahunya bahwa dia melakukannya dengan baik, dan setelah melepaskannya, dia melanjutkan perjalanan. Slime kecil itu benar-benar tidak tahu apa yang harus dilakukan, karena sekarang ini dia tidak punya teman slime lagi, sehingga dia memutuskan untuk mengikuti Mimori. Dan pada akhirnya Mimori menyadari bahwa dia sedang diikuti, tetapi dia tidak keberatan karena slime itu juga buangan sama sepertinya. Sementara di tempat lain, terlihat orang yang sebelumnya sedang kelelahan karena berlari terus-terusan, tetapi menurutnya bahkan dengan jarak yang telah dia tempuh, dia masih bisa merasakan kehadiran para penjaga suci di dekatnya. Dia mengira bahwa mereka pasti sengaja menunggunya sampai kelelahan, sehingga mereka bisa menangkapnya. Kemudian kembali ke Mimori, terlihat slime yang dia bawa sebelumnya duduk di belakang penutup jubahnya untuk berjaga-jaga dari arah belakang. Dan sebaliknya dia melihat buku mantra yang ditinggalkan Anglin, lalu setelah membolak-balik beberapa halaman, Mimori menemukan mantra terlarang yang dia cari, dan itu adalah salah satu yang dimaksudkan untuk memperkuat monster. Bahkan ada instruksi tentang cara memperkuat slime khususnya. Jadi menurutnya, ini akan berguna bagi Mimori, dan sekarang dia mengerti mengapa buku itu diklasifikasikan sebagai mantra terlarang. Alasannya karena itu dapat menyebabkan banyak kekacauan jika berada di tangan yang salah. Sebelum dia melakukan hal lain, Mimori berbicara kepada slime dan mengatakan bahwa dia sedang dalam perjalanan untuk balas dendam. Jadi, jika slime masalah dengan hal itu maka dia seharusnya mundur. Tetapi, slime itu mengatakan dia ingin tetap di sisi Mimori, dan dengan itu Mimori menamainya Pigimaru, dan keduanya lalu bersiap untuk melanjutkan perjalanannya. Sedangkan di sisi lain, putri yang tadi melarikan diri merasa bahwa para penjaga suci sedang mendekatinya. Karenanya, dia pun terpaksa mengaktifkan perlengkapan roh suci untuk berjaga-jaga. Tetapi ketika para penjaga suci akhirnya menyusul, mereka terkejut saat mengetahui bahwa mereka telah melacak orang yang salah, dan saat itu yang mereka temukan adalah Mimori. Di saat itu, mereka bisa saja mengabaikan Mimori karena dia tidak ada hubungannya dengan misi mereka, tapi mereka menolak untuk membiarkannya begitu saja. Salah satu dari mereka menyuruh Mimori untuk menyerahkan semua barang berharganya, supaya mereka tidak perlu membunuhnya.
Tapi orang lainnya bilang dia tetap akan membunuhnya karena itu akan menyenangkan, bahkan mereka juga membicarakan tentang melakukan hal-hal buruk pada mayatnya. Di saat itu, Mimori memutuskan bahwa orang-orang ini harus segera disingkirkan. Sementara itu mereka saling berdebat satu sama lain tanpa memperhatikan sekitar. Mimori pun mulai berjalan mundur perlahan, namun aksinya berhasil diketahui oleh mereka dengan menyebut dia mencoba melarikan diri. Tapi yang terjadi sebenarnya adalah dia mencoba memasukkan mereka semua ke dalam penglihatannya. Mimori memainkan peran sebagai orang penakut, dan salah satu pria mencoba untuk mengirisnya, lalu dengan sekejap Mimori melumpuhkannya bersama dengan semua rekan satu timnya. Karena berhasil, Mimori sekarang tahu bahwa efek statusnya juga bekerja pada manusia, lalu dia mengira mungkin satu-satunya orang yang kebal terhadap skillnya hanyalah sang dewi saja. Kembali ke penjaga suci, terlihat Mimori berujar bahwa mereka-mereka ini tidak mengintimidasi seperti monster yang dia lawan di reruntuhan, tapi niat jahat mereka jauh lebih buruk. Jadi, Mimori tidak merasa bersalah dalam membunuh mereka, karena mereka mencoba membunuhnya terlebih dahulu. Dia kemudian menambahkan skill racunnya, dan setelahnya semua penjaga suci itu mati. Mimori pun menghabiskan beberapa waktu untuk menjarah mayat mereka. Tetapi kemudian, dia dan Pigimaru merasakan sesuatu di dekatnya. Sedangkan di sisi lainnya, putri yang tadi telah berada dalam posisi siap bertarung. Tapi anehnya lagi, dia tidak bisa merasakan kehadiran para penjaga suci di hutan. Dia pun berpikir itu pasti semacam jebakan yang membuatnya menurunkan kewaspadaannya. Namun, saat itu dia merasakan ada orang lain di hutan yang membuatnya merinding. Kehadiran orang itu tidak terlalu kuat, tetapi kehadirannya mengerikan, bahkan dia menyebut para roh-roh suci takut padanya. Saat itu, dia mendengar sesuatu di belakangnya, jadi dia menyerang, namun ternyata itu adalah Pigimaru yang bertindak sebagai pengalih perhatian bagi Mimori. Dengan punggung gadis itu berbalik, Mimori langsung melumpuhkannya. Dia merasakan niatnya untuk menyerang, tetapi itu terlihat tidak murni. Jadi, Mimori berpikir mereka bisa mengobrol sebentar meskipun dia tidak membiarkannya bergerak sebagai tindakan pencegahan. Kemudian, dia bertanya kepadanya apa yang dia inginkan darinya. Mimori menjelaskan bahwa dia bukan orang sekitar sini, dia tersesat dan sedang dalam mencari kota. Lalu gadis itu bertanya-tanya tentang 4 orang lainnya yang ada di hutan. Jadi, Mimori memberitahunya bahwa dia sudah membunuh mereka. Gadis itu terlihat terkejut, jadi Mimori bertanya apakah itu masalah dia membunuh mereka. Tapi dia mengatakan dia hanya terkejut bahwa Mimori mampu mengalahkan para penjaga suci sendirian. Dia merasa bahwa Mimori mungkin tidak berbohong padanya, jadi dia setuju untuk menjawab pertanyaan apapun yang mungkin dimiliki Mimori untuknya sebagai imbalan atas menyelamatkan nyawanya dari para penjaga suci. Mimori dapat mengatakan bahwa gadis ini bukanlah orang jahat, jadi dia lebih mempercayainya sekarang, tapi masih ada beberapa hal yang dia lebih suka simpan untuk dirinya sendiri, dan hal yang sama berlaku untuk gadis itu, sehingga keduanya sepakat untuk tidak mencampuri urusan pribadi satu sama lain. Karena penghitung waktu untuk kelumpuhan sudah berjalan, Mimori pun menanyakan banyak pertanyaan dan mengetahui bahwa tempat ini bahkan bukan Alion. Dia saat ini berada di tempat yang disebut hutan selatan kerajaan Ulsa, sehingga sang dewi membuangnya ke dalam kerajaan orang lain. Mimori masih memiliki satu pertanyaan terakhir untuk gadis itu, jadi dia mengeluarkan satu halaman dari buku mantra terlarang, dan bertanya pada gadis itu apakah dia bisa memahaminya. Gadis itu dapat mengenali bahwa itu adalah semacam naskah kuno, tapi itu sama saja karena dia juga tidak bisa membacanya. Namun, dia bilang dia mungkin mengenal seseorang yang bisa memahami tulisan itu, jadi dia menceritakan kepada Mimori tentang penyihir terlarang. Diketahui dia memiliki pengetahuan luas tentang teknik terlarang, sehingga dia dianggap terlalu berbahaya dan diusir dari negerinya. Mimori bertanya kemana dia harus pergi jika dia ingin menemukannya. Sehingga gadis itu memerintahkan dia untuk pergi ke wilayah iblis bermata emas, tapi itu adalah zona berbahaya yang ada di tengah benua ini. Kemudian, Mimori berterima kasih padanya atas informasinya yang berharga, tetapi gadis itu merasa dia belum berbuat cukup untuk melunasi hutangnya sejak Mimori menyelamatkan nyawanya. Tapi Mimori menjelaskan bahwa itu sudah lebih dari cukup, jadi mereka akan berpisah sekarang. Mimori dapat mengatakan bahwa dia memiliki rasa hormat dan kejujuran yang kuat, yang mengingatkannya pada bibinya yang sangat baik, sehingga itu membuatnya khawatir tentangnya. Kemudian, dia mengatakan kepadanya bahwa efek kelumpuhannya akan hilang dalam beberapa menit, tapi dia tidak bisa menjamin keselamatannya, karena dia akan pergi sekarang. Saat Mimori pergi, dia bilang dia berharap gadis itu sampai ke tujuannya dengan selamat, dan saat Piggy kembali, dia bertanya apakah Mimori tidak akan membunuhnya. Mimori bilang dia tidak akan melakukannya, karena dia tidak menemukan kesenangan dalam membunuh, dia hanya melakukannya untuk membela diri. Jadi tidak ada alasan untuk membunuh gadis itu dengan sia-sia, meskipun dia tidak dapat menjamin bahwa gadis itu tidak akan mengejarnya untuk menyerang begitu dia bebas. Karenanya, dia meminta Piggy untuk terus mengawasi sisi belakangnya. Beberapa saat kemudian, Mimori tiba di kota Mills dengan berpura-pura menjadi tentara bayaran yang dipanggil untuk misi menaklukkan reruntuhan.
Di saat itu penjaga wanita bertanya sedikit tentang identitasnya, dan setelah beres dia pun diizinkan masuk. Lalu setelahnya, Mimori mencari penginapan, dan menemukan seorang pria tua yang bersikap seakan menganggapnya orang miskin, tapi tiba-tiba dia mengubah nada bicaranya ketika Mimori menunjukkan bahwa dia punya sejumlah uang untuk membayar kamar di sana. Kemudian, pria tua itu bertanya siapa namanya, Mimori pun sengaja berbohong dengan mengatakan namanya adalah Hatiskol. Pada malam hari, Mimori pergi untuk melihat sekeliling kota. Orang-orang tampaknya tidak curiga terhadap orang asing seperti dia, jadi Mimori berasumsi bahwa tempat ini cukup aman. Dia juga melihat bahwa toko-toko di sini tampak seperti kota fantasi bergaya Eropa, dan kebetulan saat itu dia merasa ingin makan, jadi dia memutuskan untuk pergi ke toko terdekat. Dia makan di salah satu toko, dan melihat orang-orang berbicara dengan cukup bebas di sana, jadi dia berpikir bahwa tempat ini sangat cocok baginya untuk mengumpulkan informasi. Di saat itu, beberapa orang berbicara tentang kelompok terkuat di negara ini, dengan kesatria dan prajurit paling kuat di antara mereka semua. Tapi orang-orang itu sepakat bahwa yang terkuat adalah kesatria naga hitam dari Kekaisaran Bakos. Hal ini karena mereka hanya memiliki 5 pejuang naga yang sudah sekuat satu negara. Mereka juga memiliki manusia terkuat dan pembunuh pahlawan. Beberapa saat kemudian, Mimori mengingat tujuannya dengan Pigimaru tentang rencana masa depan mereka. Dan prioritas utama mereka adalah menemukan orang yang bisa membaca buku sihir terlarang. Ini berarti dia harus menemukan penyihir terlarang yang bersembunyi di tanah monster bermata emas. Lalu, ada juga satu hal lain yang dia inginkan, yaitu semacam bahan peningkatan monster untuk meningkatkan kemampuan Pigimaru. Dan saat itu, Mimori teringat ketika mendengar bahwa baru-baru ini ibu kota menemukan sebuah reruntuhan, dan itulah mengapa begitu banyak prajurit bayaran datang ke kota. Lalu untuk bahan-bahannya sendiri, Mimori membutuhkan tepung tulang Raja Tengkorak yang berada di reruntuhan Mills. Keesokan harinya, pemimpin kota menginstruksikan prajurit bayaran untuk menjelajahi lantai baru di reruntuhan. Dia menyatakan bahwa siapapun yang mendapatkan cawan mata naga di dalam reruntuhan akan dihadiahi 300 koin emas. Bahkan mereka juga menegaskan akan membayar mahal untuk harta lainnya, dan mereka juga diizinkan menyimpan semua material yang mereka temukan juga. Ini adalah berita bagus untuk Mimori, karena dia akan bisa menyimpan tepung tulang dari Raja Tengkorak. Kemudian, para prajurit bayaran diinstruksikan untuk membentuk barisan, dan di saat itu Mimori melihat pria aneh yang mengganggu seorang gadis. Pria itu menjelaskan bahwa dia bisa mengenalinya meski dia menggunakan jubah, bahkan dari suaranya dia pun kenal, dan dengan lantang dia menyebut bahwa dia pasti pemimpin kesatria suci dari negeri tetangga. Orang-orang di sekitar pun mulai berbisik, dan mereka mulai berpikir dengan mengira bahwa dia adalah mantan komandan kesatria suci yang saat ini jadi tersangka buron. Lalu kemudian, pria aneh itu lanjut mengatakan bahwa dia mengingat semua tentangnya, tetapi gadis itu menjelaskan bahwa dia tidak ingat pernah bertemu dengannya. Namun, pria aneh itu masih saja tetap bersikeras memojokkannya, bahkan dia menyebut akan mengeksposnya dengan memperlihatkan telinganya yang seorang elf. Jadi, jika telinganya runcing, maka sudah pasti dia yang dikenal putri kesatria adalah seorang high elf. Kemudian, pria aneh itu mengumumkan bahwa namanya adalah Seras Ashrain, dan dia pun melepaskan tudung gadis itu. Pria aneh itu bernama Mondrogeti, dia ingin pujian karena menemukan identitas putri kesatria yang sedang melarikan diri, tetapi dia terkejut ketika melihat bahwa telinga gadis itu normal. Gadis itu mengungkapkan bahwa namanya adalah Mist Balukas, dan menyebut bahwa dia salah orang. Namun, pria itu merasa tak terima karena sudah dipermalukan, dan dia bersumpah akan membuat wanita itu membayar karena telah mempermalukannya. Setelah itu, Mimori bertemu dengan gadis itu sambil menyarankan agar dia lebih berhati-hati untuk kedepannya, karena menurutnya pria itu akan melakukan hal nekat lain, itu terlihat jelas di wajahnya yang penuh dengan kemarahan dan kebencian. Tapi Mist menjelaskan bahwa dia sudah terbiasa dengan hal itu, dan sebaliknya dia lebih memilih orang-orang untuk tidak menyukainya daripada mencoba untuk dekat dengannya. Mimori berpikir bahwa dia berusaha menghindari interaksi dengan orang-orang, tetapi di saat itu Mimori memiliki sebuah permintaan untuknya. Mimori menjelaskan bahwa dia perlu membeli barang sebelum memasuki reruntuhan, tapi dia tidak ingin ditipu oleh pedagang, jadi dia meminta bantuannya dan akan menawarkan untuk membayarnya. Kebetulan di saat itu Mist juga membutuhkan uang, jadi dia setuju untuk membantunya. Keduanya secara resmi memperkenalkan diri, tetapi di saat itu Mimori tahu bahwa dia juga menggunakan nama samaran. Itu cukup jelas bahwa mereka berdua mempunyai rahasia, sehingga mereka setuju untuk tidak memberitahukan nama asli mereka untuk saat ini. Kemudian, Mist membantunya berbelanja, jadi Mimori membayarnya 3 koin perak. Tapi di saat dia akan pergi, Mist tiba-tiba terjatuh, dia pun menjelaskan bahwa dia hanya sedikit kurang tidur selama beberapa hari terakhir. Sesaat kemudian, Mimori memutuskan bahwa sudah waktunya untuk mulai menjelajahi reruntuhan Mills. Begitu Mimori memasuki reruntuhan, dia mendengar beberapa orang berteriak, yang mana terlihat mereka dikejar oleh monster, sehingga Mimori melumpuhkan dan meracuninya. Setelahnya,
Dia menusuk monster itu dan menyadari bahwa kulitnya sangat lunak. Jika dibandingkan dengan di reruntuhan pembuangan, perbedaan kedua monster sangat jauh, yang mana itu membuat Mimori semakin yakin bahwa monster yang ada di reruntuhan pembuangan bukan kaleng-kaleng. Beberapa saat kemudian, orang-orang yang lari menyelamatkan nyawa mereka kembali lagi, dan menemukan bahwa seseorang telah melenyapkan monster itu. Mereka terkejut karena monster itu tampaknya hanya ditusuk belati. Sementara di sisi lain, Mimori beristirahat sejenak sembari memeriksa statusnya. Tetapi dia tak sengaja menemukan beberapa orang yang sedang merencanakan sesuatu yang licik, dan benar saja dia adalah pria yang sebelumnya. Diketahui bahwa dia ingin mereka melenyapkan seseorang, tetapi dia menyuruh mereka melakukannya, dan sudah pasti yang menjadi targetnya adalah Miss Balukas. Dia menjelaskan bahwa dia sangat kesal karena sudah dipermalukan, bahkan saat melihat wajahnya saja dia tak bisa tenang, maka dari itu dia meminta mereka untuk menghabisinya. Sedangkan di sisi lain, Mimori sangat marah setelah mendengarnya, jadi Mimori mengancam para preman itu untuk segera menghentikan rencananya. Namun, para preman itu menolak, dan sebaliknya dia berbalik mengancam akan melenyapkan Mimori. Ini wajar saja karena menurut mereka orang-orang akan menganggapnya sebagai sebuah insiden reruntuhan, jadi mereka semua tidak takut tertangkap. Dikala itu, Mimori meminta agar mereka mengampuni nyawanya, tetapi Mong mengejeknya dengan menyebutnya penakut. Tapi yang terjadi sebenarnya adalah Mimori hanya memainkan peran agar para preman itu terpancing, dan dengan segera dia menggunakan skillnya untuk melumpuhkan mereka. Sekarang keadaan pun sudah berbalik, yang mana Mimori lah yang mengejek mereka. Dan setelahnya, Mimori menggunakan skill racunnya untuk melenyapkan mereka. Dari sini Mimori menunjukkan bahwa dia sedikit senang dengan sifat jahatnya. Orang-orang itu sudah lumpuh dan diracuni, sehingga Mimori meninggalkan mereka, dan mereka akhirnya dimakan oleh monster. Setelah beberapa penjelajahan lagi, Mimori mencapai titik tepat sebelum memasuki lantai baru, tapi dia memutuskan untuk istirahat sebelum pergi ke sana, dan berakhir sampai tidur 3 jam. Ketika dia melanjutkan penjelajahan lagi, dia bertemu dengan kelompok bernama Macan Pedang. Mereka menjelaskan bahwa sesuatu yang aneh sedang terjadi di reruntuhan, monster-monster telah dilenyapkan dengan cara yang aneh di mana-mana, dan bagian yang paling aneh adalah mereka tidak bisa mencari tahu siapa yang melenyapkannya. Dijelaskan bahwa monster kuat maupun lemah sama-sama mati dengan cara yang aneh, dan tubuh mereka ditemukan dengan warna pucat. Kelompok itu mengira bahwa mereka adalah orang pertama yang mencapai lantai 14, tetapi saat itulah mereka terkejut saat menemukan semua monster telah dihabisi. Pemimpin mereka menegaskan bahwa saat ini prioritas utama mereka adalah memastikan anggotanya selamat, jadi dia memutuskan untuk meninggalkan reruntuhan. Tapi di kala itu, Mimori menolak tawaran mereka untuk pergi bersama, sehingga mereka hanya menyarankan untuk memberitahu siapapun yang dia temui. Setelahnya mereka pun meninggalkan Mimori. Dan tak disangka-sangka, orang yang menghabisi seluruh monster itu tak lain adalah Mimori sendiri. Dia menjelaskan bahwa dia memang sengaja melakukan itu supaya orang-orang mewaspadainya dengan menganggap ada monster yang jauh lebih kuat, dan mereka akan berpikir meninggalkan tempat ini agar Mimori bisa dengan bebas merampas harta yang ada. Hingga akhirnya, Mimori menemukan cawan mata naga, tetapi tampaknya itu dilindungi oleh patung naga. Mimori berasumsi bahwa patung itu akan mulai bergerak jika dia mengambil cawannya, jadi dia berencana menghabisinya terlebih dulu. Sementara itu, dia meminta Pigimaru mengawasi bagian belakangnya, dan dia mengambil cawannya. Terlihat juga naga itu tumbang karena racun Mimori, tapi tak lama kemudian mist muncul dari belakang Mimori. Saat itu, Mimori memberikan mist cawan mata naga itu, yang mana itu tentu saja mengejutkannya karena itu dihadiahi 300 koin emas. Tetapi, Mist menolak untuk menerima tawarannya yang terlalu murah hati. Mimori menjelaskan bahwa dia memang orang yang amat naif, tapi tentu saja dia juga baik hati terutama pada wanita cantik. Kemudian, Mimori memberitahu bahwa tujuannya bukanlah cawan itu, dan seketika itu terbukalah sebuah pintu rahasia. Mimori lalu menjelaskan bahwa tujuan dia yang sebenarnya adalah monster yang bersembunyi di bawah. Dikala itu, Mist masih ingin membalas budinya, jadi dia menawarkan untuk bertindak sebagai penjaga untuknya. Dia berjanji bahwa dia tidak akan menjadi beban, dan bersumpah untuk melindungi mereka dengan keterampilan pedangnya. Jadi, Mimori setuju untuk membiarkannya pergi bersamanya, tapi ada ketentuan syarat yang harus dipatuhi, seperti halnya mereka tidak diperbolehkan mencampuri kehidupan satu sama lain, dan yang lainnya jika Mimori tidak kunjung kembali, dia dipersilakan untuk meninggalkan reruntuhan sendiri. Mist menyetujui persyaratannya, dan dia juga bersumpah untuk melindunginya meski nyawa taruhannya. Beberapa saat kemudian, dia terbukti berguna saat Mist dengan ahli mengiris monster mengerikan. Setelahnya, Mimori bertanya padanya apakah dia tahu sesuatu tentang monster bermata emas. Mist menjelaskan bahwa mereka diakui sebagai mangsa sempurna bagi pahlawan dari dunia lain untuk menaikkan levelnya. Dia bahkan memberitahu informasi lain jika seorang pahlawan tidak akan mendapatkan XP apapun saat melenyapkan manusia. Menurut legenda, monster yang terpapar kuat oleh sihir khusus Raja Iblis akan bermutasi menjadi mata emas. Diketahui juga itu bisa memunculkan insting kebuasan paling ekstrim yang dimiliki semua monster.
Setelahnya, mereka lanjut menjelajah lebih jauh. Di saat itu Mist mengatakan bahwa dia merasakan kehadiran monster, tapi hawa keberadaannya tidak terlalu kuat, dan saat ini dia cukup dekat. Ternyata, itu hanya Piggy Maru, jadi Mimori mengenalkannya padanya. Mist takut pada awalnya, tapi Mimori meyakinkannya bahwa itu aman, jadi dia berteman dengan Piggy Maru. Kemudian, Mimori memutuskan untuk beristirahat, jadi dia memintanya untuk setidaknya berbaring sehingga dia bisa beristirahat. Mist terlihat kelelahan sejak pertama kali mereka bertemu, jadi Mimori hanya menggunakan kemampuannya untuk menidurkannya. Ini menyebabkan sihir penyamarannya hilang, dan itu menjadi jelas bahwa dia adalah komandan kesatria suci Seras Ashrain. Sementara itu di permukaan, para kesatria naga hitam menemukan mayat dari 4 penjaga suci. Mereka menyimpulkan bahwa para kesatria itu telah dilenyapkan dalam sekejap mata tanpa ada tanda-tanda pertempuran yang nyata. Jadi, pemimpin mereka berasumsi itu adalah ulah Seras Ashrain. Begitu waktu berlalu, Mist terbangun dari tidurnya dan menyadari bahwa dia seharusnya tidak tertidur. Alasannya karena skill penyamarannya akan aktif secara otomatis dan membuatnya kembali ke wujud aslinya. Maka dari itu, Mist sangat panik sambil memikirkan bahwa Mimori mungkin melihatnya. Tetapi, dia merasa lega ketika melihat Mimori juga sedang tidur. Di saat itu, Piggy Maru mendatanginya dan mulai mencicit. Mimori pun menganggap itu sebagai isyarat untuk berhenti berpura-pura tertidur. Kemudian, keduanya melanjutkan perjalanan mereka kembali setelahnya, dan di saat itu mereka mendengar suara yang mendekat ke arah mereka, sehingga keduanya pun memutuskan untuk mundur. Dan ternyata benar saja, itu adalah monster raksasa yang menerobos dinding di sebelah mereka, dan Mist mengenalinya bahwa monster itu adalah Raja Tengkorak. Begitupun juga dengan Mimori, dia tahu bahwa itu adalah monster bos dari reruntuhan ini. Alasannya cukup jelas karena monster itu jauh lebih kuat daripada monster manapun yang pernah mereka hadapi. Namun, Mist tahu bahwa tulang yang tampak aneh di rahang bawahnya adalah titik lemahnya, dan jika mereka menghancurkannya, mereka akan menang. Dengan melihatnya saja, Mist percaya bahwa tentara bayaran biasa tidak memiliki peluang melawan Raja Tengkorak itu. Sedangkan di lain hal, Raja Tengkorak terus melihat ke arah Mist, seakan-akan dia menganggapnya ancaman besar ketimbang Mimori. Tetapi Mimori tidak memiliki masalah dengan itu, karena wajar saja dia hanya karakter buangan. Di saat itu Mist mulai mengaktifkan kekuatan khususnya, dan memberitahu Mimori bahwa dia perlu menggunakannya untuk mengalahkan monster itu, tetapi dia juga meminta Mimori untuk merahasiakannya dari dunia. Sementara itu, Raja Tengkorak mulai melancarkan serangan energi, dan Mist memberitahu Mimori bahwa jika dia tidak bisa mengalahkannya, dia harus segera melarikan diri. Namun, Mimori mengambil tindakan di hadapannya dengan melumpuhkan bos monster, yang mana itu membuat Mist terkejut. Dan saat Mimori melemparkan mantra racun pada monster itu, Mist tiba-tiba menyadari bahwa dia adalah pria yang dia temui di hutan. Raja Tengkorak pun mati karena racun dari Mimori. Dengan itu Mimori berhasil mendapatkan tulang yang dibutuhkan untuk membuat ramuan penguat. Setelahnya, Mimori melihat ke arah Mist dan menyadari bahwa pikirannya penuh dengan pertanyaan, jadi Mimori berjanji untuk menjawab pertanyaannya begitu mereka sampai ke permukaan. Mereka pun akan segera pergi, tapi tiba-tiba Piggy Maru memberitahu kepada Mimori tentang sesuatu di dalam tubuh Raja Tengkorak, sehingga Mimori mulai mencarinya dan menemukan bungkusan kecil di dalam rongga dada Raja Tengkorak. Setelah dia mengambil bungkusan itu di tangannya, bungkusan itu mulai bersinar, dan simbol aneh muncul di atasnya. Saat Mimori membuka bungkusan itu, dia menemukan telur yang aneh, dan saat itu Piggy Maru tampaknya tertarik dengan telur itu, jadi Mimori memutuskan untuk membawanya. Sementara di tempat lain, teman-teman sekelas Mimori juga telah memasuki reruntuhan pertama mereka. Terlihat beberapa siswa melarikan diri ketika monster tengkorak mulai mengejar mereka, sementara seorang gadis duduk dan menangis karena tangannya yang terpotong. Temannya mencoba menyembuhkannya, tetapi mereka juga diserang oleh monster. Semua orang berbondong-bondong melarikan diri, sedangkan Ayaka berdiri di depan monster dengan tekad untuk menghentikan mereka. Namun, sebelum dia dapat melakukan apapun, Oyamada dan Kirihara menyerang monster tersebut, dan mengalahkan mereka dalam sekali serangan. Tapi di saat itu, Kirihara benar-benar acuh terhadap temannya, sehingga serangannya itu hampir mengenainya, namun untungnya Ayaka berhasil melindungi temannya. Di saat itu, Kirihara sangat membanggakan kekuatannya, dan mengungkapkan bahwa kini dia naik level 24 sekarang. Sementara itu di kota Mills, Mimori dan Mist telah kembali ke permukaan, di mana Mist mempersembahkan cawan mata naga ke penjaga, sehingga perhatian semua orang tertuju pada harta karun itu. Sedangkan, Mimori mengatakan bahwa urusannya di reruntuhan Mills sudah selesai. Di saat itu Mist mengikutinya, dan memberitahunya bahwa dia akan mendapatkan jamuan sekalian pemberian hadiahnya besok dalam acara jamuan publik. Namun di saat itu, Mimori bertanya-tanya apakah dia ada waktu sampai jamuan dimulai. Jadi, dia meminta Mist untuk datang ke kamarnya pada malam hari sehingga mereka dapat membicarakan beberapa hal yang dia pahami, dan Mist kemudian meraih tangannya tepat saat dia mau pergi untuk mengucapkan terima kasih sekali lagi atas cawan mata naganya. Lalu di malam harinya,
Terlihat Mimori berhasil menciptakan zat penguat monster, dan ketika itu Mist muncul di depan pintunya. Mimori memberitahunya bahwa dia ingin mempekerjakannya sebagai pengawalnya. Dia mengatakan sepertinya hadiah cawan mata naga tidak cukup untuk menutupi kebutuhan uangnya, sehingga Mimori masih ingin mempekerjakannya. Tapi yang sebenarnya, Mimori hanya mencoba membuat Mist merasa berhutang budi padanya dengan menyebutkan cawan itu, meskipun dia tidak menyukai cara ini. Mimori kemudian menunjukkan peta yang memberitahunya bahwa dia ingin bertemu dengan penyihir terlarang. Dengan kata lain, tujuannya adalah tanah monster bermata emas. Mimori mengira bahwa pastinya akan sering disergap serangan monster. Karena itu, dia membutuhkan seseorang yang terampil untuk bertarung di sisinya, dan Mist adalah satu-satunya yang bisa dia percayai. Mist tampaknya tidak yakin untuk pergi ke area berbahaya, dan Mimori mengatakan kepadanya bahwa dia dapat meluangkan waktu untuk memikirkannya. Mimori lalu tiba-tiba memanggilnya dengan nama aslinya Seras, dan dia secara tak sadar menjawabnya, sehingga itu membuat Mist menyadari bahwa dia dipermainkan. Mimori meminta maaf padanya tentang hal itu, tetapi mengungkapkan bahwa dia menggunakan keahliannya untuk menidurkannya di reruntuhan, sehingga dia tahu rahasianya. Mimori mengatakan bahwa dia membutuhkannya sebagai aset berharga, dan dia tidak berniat mengkhianatinya. Mimori tahu bahwa hal yang paling mengganggunya saat bepergian bersamanya adalah rahasianya, tetapi sekarang hal itu terungkap. Mist juga berhenti menyembunyikan rahasianya, dan menjelaskan bahwa dia dapat menyembunyikan bentuk aslinya dengan bantuan roh. Tetapi dia harus memberi makan mereka dengan hasratnya untuk tidur, maksudnya adalah dia akan kembali ke wujud aslinya jika Mist tertidur. Pada saat itu, Mist mengungkapkan bentuk aslinya kepada Mimori dengan mengatakan bahwa dia mempercayainya sekarang. Sebagai tanggapan, Mimori juga memberitahu nama aslinya. Kemudian, Mist setuju untuk menemani Mimori sebagai pengawalnya menuju ke tanah monster bermata emas, dan Mimori memberinya salah satu kristal biru yang dia temukan di reruntuhan pertama sebagai imbalannya. Mist sangat terkejut saat melihatnya, karena menurutnya kristal itu sebenarnya langka, item bernama batu naga biru yang sudah tidak beredar lagi di pasaran. Diketahui, item ini bernilai lebih dari hadiah yang didapatnya dari menyerahkan cawan mata naga. Mist pun menolak mengambil sesuatu yang begitu berharga, dan mengembalikannya ke Mimori. Jadi dia mengambil batu itu darinya, tapi kemudian Mimori melemparkannya kembali kepada Mist, dengan menjelaskan bahwa itu miliknya sekarang, dan dia bisa membuangnya begitu saja jika dia tidak menginginkannya. Tetapi, dia tetap enggan menerimanya. Kemudian, Mist memberitahu Mimori tentang latar belakangnya, dan orang-orang yang masih memburunya. Namun, Mimori menjelaskan bahwa dia tidak tertarik dengan masa lalunya, karena dia hanya ingin menjaga hubungannya secara optimal sebagai majikan dan pengawal, dan satu-satunya hal yang dia pedulikan adalah kemampuannya. Keesokan harinya, saat mereka sedang sarapan bersama, orang-orang mulai mengatakan hal-hal buruk tentang mereka, sehingga Mimori menyuruhnya untuk mengabaikannya, dan kemudian bertanya apa yang dia ketahui tentang mantra terlarang. Mist memberitahunya bahwa Dewi Vicious-lah yang melarang beberapa mantra kuno, dan mengklasifikasikannya sebagai mantra terlarang. Mimori berpikir bahwa jika Dewi melarangnya, mantranya mungkin berbahaya baginya. Mimori berterima kasih pada Mist atas informasinya, dan dia merasa senang karena ini adalah pertama kalinya Mimori mengucapkan terima kasih kepadanya. Setelahnya, Mist pergi untuk mendapatkan hadiahnya, sementara Mimori pergi ke hutan untuk memulai eksperimen meningkatkan kekuatan Pigi Maru dengan obat penguat. Lalu di tempat perjamuan, Mist merasa tidak nyaman dengan orang-orang bangsawan di sana, sehingga dia menyendiri di pojokan, dan dia belum menerima hadiahnya. Dikala itu, seseorang memanggil penyihir terkenal yang dapat memecahkan ilusi sebagai pertunjukan untuk menentukan keaslian cawan mata naga itu. Hal ini membuat Mist khawatir bahwa identitasnya akan diketahui, sebagaimana dia sendiri juga telah membuat janji dengan Mimori. Sementara itu, Mimori juga mulai mengkhawatirkannya. Kemudian, Shin berpindah ke Dewi Vicious. Di saat itu Ayaka mengunjungi Dewi Vicious untuk menanyakan tentang perawatan Sakura yang tangannya terpotong. Sang Dewi menjelaskan bahwa dia sudah menyembuhkan gadis itu. Setelahnya, Sang Dewi bertanya pada Ayaka apakah dia tidak bergabung dengan grup Kirihara, dan mencoba memanipulasinya dengan mengira bahwa Ayaka egois jika tidak berpasangan dengan pahlawan lain. Meskipun diserang oleh teknik manipulasi seperti itu, Ayaka tetap teguh dan menjelaskan bahwa dia tidak bisa bekerja sama. Jadi, dia bersumpah untuk memenuhi tugasnya sebagai pahlawan rank S dengan caranya sendiri. Mendengar ini, Dewi Vicious akan membiarkan semua siswa yang tidak bisa melewati ujian pertama bersamanya, sehingga dia bisa melatih mereka. Ayaka pun panik seketika dan mengingatkan Sang Dewi. Namun, Sang Dewi hanya setuju sambil mengatakan bahwa mereka telah membuat kesepakatan bahwa murid-murid itu tidak akan diganggu jika dia bertarung atas nama mereka. Namun, Dewi menjelaskan bahwa dia mendapat perintah dari raja, jadi dia tidak punya pilihan. Sang Dewi memberitahu bahwa pahlawan yang tidak bisa bertarung mereka harus dibuang, dan Ayaka tidak punya pilihan lain selain menerima perintahnya. Sekarang di tempat lain, Mimori mengira-ngira bahwa Mist telah melarikan diri setelah menerima hadiah uang, atau sesuatu telah terjadi padanya.
Jadi, Mimori dan Piggy Maru berpendapat sepertinya tidak mungkin Mist mengkhianatinya, maka dari itu dia memutuskan untuk menemuinya. Dalam perjalanan, dia mendengar orang-orang berbicara bahwa gadis yang mendapatkan cawan mata naga itu ternyata adalah putri kesatria yang dicari. Mereka mengatakan bahwa Mist kabur ke hutan gelap setelah rahasianya ditemukan, tetapi itu tidak akan menyelamatkannya karena kesatria naga hitam sedang mengikuti jejaknya. Dan benar saja, 3 naga muncul di langit dan menuju ke hutan di mana Mist mencoba melarikan diri. Salah satu kesatria naga menyerangnya, dan Mist pertama kali mencoba menggunakan sihir rohnya untuk menjatuhkannya dengan tebasan udara yang dia gunakan. Dia juga mengalahkan kesatria naga kedua dan ketiga, tapi dia mulai kewalahan melawan mereka meskipun mereka adalah kesatria berpangkat rendah. Lalu, sebuah tombak datang ke arahnya dan dia berhasil menangkisnya. Dan setelahnya, seekor naga berjalan ke arahnya, tetapi Mist menyadari bahwa itu adalah umpan, dan musuh yang sebenarnya ada di depannya. Jadi dia bergegas ke depan dan beradu pedang dengan kesatria peringkat tinggi bernama Gizun, yang mengatakan kepadanya bahwa dia akan membunuhnya di sini. Mist tidak dapat menggunakan perlengkapan rohnya untuk bertarung dengan kekuatan penuh, karena ilusinya hancur dalam mantra sebelumnya. Sementara Gizun terus memojokkannya sembari mengungkapkan, bahwa dia mendapat perintah dari orang tertentu untuk membunuhnya daripada menangkapnya hidup-hidup. Namun, dia memilih untuk bersenang-senang dengannya sebelum membunuhnya. Gizun terus mendorong Mist mundur, sehingga di saat itu dia kehilangan keseimbangan dan terjatuh. Akibatnya Gizun menendang pedangnya sebelum Mist sempat menahannya. Tetapi untungnya, Mimori tiba di sana tepat pada waktunya dan melumpuhkan Gizun beserta naganya. Mist bertanya-tanya kepadanya apa yang dia lakukan di sini, sementara Mimori menaruh racun tidak mematikan pada naga dan Gizun. Lalu dia menidurkan Gizun sebelum berbicara dengan Mist dan mengingatkannya bahwa mereka tidak dapat membicarakan hal-hal pribadi ketika ada orang lain. Kemudian, Mimori mengatakan kepadanya bahwa dia kembali untuk menjemputnya, tetapi Mist menjelaskan kepadanya bahwa dia tidak dapat menerima tawaran pekerjaannya sekarang, karena dia akan juga dikejar oleh kesatria naga jika dia bersamanya. Mist mencoba mengembalikan batu naga biru kepadanya juga, tapi Mimori kesal dengan itu dan melempar kantong penuh batu naga biru kembali ke Mist. Mist bingung menerimanya, dan Mimori memberitahu dia bahwa dia tidak dapat menemukan pendamping yang lebih baik darinya. Setelah percakapan itu, Mimori tiba-tiba meminta Mist untuk melepaskan pakaiannya, sehingga itu membuat Mist termenung seketika. Mimori menjelaskan kepada Seras bahwa saat ini semua orang sudah mengenalinya. Oleh karena itu, hal pertama yang perlu dilakukan adalah mengganti pakaian untuk menghilangkan jejak. Mimori kemudian memberitahunya bahwa dia membutuhkan bantuan Seras untuk menemukan penyihir terlarang. Alasannya tetap sama, dia harus mengetahui arti dari huruf kuno itu, dan sebagai gantinya, mungkin bisa membantu Seras menyembunyikan identitasnya. Setelah itu, Mimori pergi ke Gizun dan menghapus mantra tidur. Seras kemudian bertanya siapa yang mengirimnya untuk membunuhnya. Sambil menatapnya dengan rasa penasaran, dia bertanya-tanya kapan dia akan mati. Namun, Mimori berjanji bahwa jika Gizun mengungkapkan kebenaran, dia akan dibiarkan hidup, dan Mimori akan menghilangkan mantra racun. Gizun akhirnya memutuskan untuk mengungkapkan rahasianya, karena dia juga ingin melihat bagaimana reaksi Putri Elf terhadap hal ini. Tetapi sebelum dia bisa mengatakan apapun, Mimori merasakan bahaya dan menarik Seras menjauh saat sebuah pedang besar menghantam kepala Gizun. Mimori segera berbalik dan melihat 3 penunggang naga, dipimpin oleh seorang pemuda dengan rambut putih dan mata merah menyala yang memperkenalkan dirinya sebagai Sifit, prajurit manusia terkuat. Dia turun bersama ketiga rekannya sambil memperkenalkan unit mereka. 5 penunggang naga, termasuk Gizun, pernah menjadi bagian dari mereka, tetapi karena Gizun terlalu banyak bicara, dia harus dibunuh. Salah satu dari mereka tampak sedikit lebih flamboyan dengan potongan rambut bergaya karen, sementara yang lain mengenakan penutup mata seperti bajak laut. Dia menyarankan kepada Sifit agar mereka menggunakan Gizun sebagai bola dan melemparkannya ke sekeliling sebelum membunuhnya, karena raja telah memerintahkan kematiannya di tempat tersebut. Orban menyuruh Swayze untuk tutup mulut, karena raja ingin mereka membawa mayat Gizun dalam keadaan utuh, terutama mengenai penampilan Seras di kehidupan nyata. Seras merasa marah dengan apa yang dikatakan orang-orang ini. Dia menghunus pedangnya dan menyatakan bahwa dia tidak akan mati begitu saja. Namun, mereka tidak menganggapnya serius. Sifit mengatakan kepada Seras bahwa dia akan memberinya kesempatan untuk memenangkan duel melawannya, dan jika Seras menang, dia akan membiarkannya pergi. Tetapi perhatian Sifit segera beralih kepada Mimori, karena dia lebih tertarik pada pria asing ini daripada pada Seras Ashrain sendiri. Mimori menyadari bahwa seperti ada pisau yang mengarah ke tenggorokannya, hidupnya tergantung pada seutas benang saat ini, karena dia bisa merasakan kekuatan orang ini yang 100 kali lebih besar dari Soul Eater. Meskipun begitu, dia masih tersenyum entah kenapa, dan bertanya kepada Sifit apakah mereka bisa berbicara. Sifit menanyakan namanya, tetapi Mimori memberikan nama palsu, yang dengan cepat dikenali oleh Sifit, yang justru semakin membuatnya tertarik. Swayze bertanya mengapa dia begitu tertarik pada anak laki-laki itu,
Tetapi Sifit menjawab bahwa anak ini tidak gemetar ketakutan di hadapan 5 penunggang naga, dan malahan dia ingin bercakap-cakap dengannya yang notabene seorang prajurit manusia terkuat. Saat itu, Mimori menyadari bahwa dia perlu memainkan perannya dengan benar jika ingin selamat dari situasi ini. Dia kemudian bertanya kepada Sifit apakah dia hanya ingin melawan musuh terkuat yang bisa dia temukan di dunia ini untuk memuaskan hasratnya. Sifit mengakui hal itu, tetapi menjelaskan bahwa tidak banyak musuh yang dapat memberinya pertarungan yang memadai. Mimori lalu bertanya mengapa dia tidak bertarung saja melawan Dewi Vicious. Sifit menjawab bahwa meskipun Dewi tersebut kuat, kerajaan mereka memiliki hubungan yang erat dengan kerajaan Alion. Namun, jika perang terjadi, dia akan senang melawan para pahlawan itu, yang menurutnya sangat kuat karena dipanggil dari dunia lain. Sambil tersenyum, Sifit yang mulai bosan dengan Seras, mengatakan bahwa dia tidak tertarik melawan orang lemah seperti Seras dan memintanya untuk menjatuhkan pedang serta menerima kematiannya saja. Tetapi Seras dengan tegas menolak, yang mana hal itu membuat ksatria berambut putih itu marah. Namun, Mimori memutuskan untuk mempermanis kesepakatan, dengan mengatakan bahwa jika Sifit ingin melawan musuh kuat yang benar-benar bisa menandingi dirinya, maka dia harus memilih Mimori sebagai lawan barunya, karena dia sendiri juga merupakan salah satu dari pahlawan dari dunia lain itu. Semua orang pun terkejut mendengarnya, termasuk Seras juga yang tidak mengetahui hal tersebut. Saat itu Sifit tertawa, dan benar saja dia mengakui bahwa dia tahu ada sesuatu yang berbeda tentang Mimori. Dia kemudian bertanya mengapa ada pahlawan yang berkeliaran di hutan begitu jauh dari kerajaannya. Menyadari bahwa Sifit akan tahu jika dia berbohong, Mimori memutuskan untuk mengungkapkan kebenaran. Dia menjelaskan bahwa Sang Dewi menganggapnya berada di kelas yang berbeda dengan para pahlawan lainnya, itulah sebabnya dia dipisahkan dan dikirim pergi sendiri. Seperti yang diharapkan, Sifit percaya bahwa Mimori pastilah pahlawan yang sangat kuat, sehingga dia diizinkan pergi sendiri. Sifit kemudian bertanya apa yang diinginkan Mimori darinya. Mimori menjawab bahwa dia ingin menunda pertarungan mereka untuk saat ini. Sifit tertawa lagi sembari bertanya apa yang akan dia dapatkan sebagai balasannya. Mimori pun menjelaskan bahwa dia akan berlatih dan menjadi lebih kuat dari siapapun, bahkan dari Sang Dewi itu sendiri, dan setelahnya dia akan kembali menemui Sifit dalam pertempuran habis-habisan. Sekali lagi Sifit tertawa, dia menyatakan bahwa dia akan senang melihat hari itu tiba. Oleh karenanya, dia memberitahu Mimori bahwa dia bebas untuk melanjutkan perjalanannya, dan bahkan para penunggang naga akan pergi setelah mereka menyelesaikan urusan dengan Seras Ashrain. Tapi setelah mendengar hal itu, ekspresi Mimori pun seketika berubah, dan dia memberitahu Sifit bahwa dia tidak bisa membiarkan mereka melakukan apapun terhadap Seras, alasannya karena dia membutuhkan Seras untuk membantunya menjadi lebih kuat. Sifit tertawa sekali lagi dan mengatakan bahwa dia akan mengizinkan Mimori pergi, sambil menyatakan bahwa dia tak sabar untuk segera bertarung dengannya. Di saat itu, Orban mencoba menentang keputusan ini, tetapi Sifit segera menyuruhnya diam jika dia ingin tetap hidup. Tak lama kemudian, mereka semua terbang menjauh. Tapi sebelum pergi, Sifit memperingatkan Mimori untuk menjadi kuat sebelum kesabarannya habis. Mimori pun hanya bisa tersenyum sembari mengucapkan selamat tinggal. Dia kemudian menunggu sampai mereka berada pada jarak yang tepat yang dia inginkan, dan segera setelah itu, dia menggunakan mantra lumpuhnya pada mereka. Di saat itu, Sifit segera merasakan ada sesuatu yang salah, tapi sayangnya semuanya sudah terlambat. Para naga dan penunggangnya jatuh ke tanah satu persatu, sementara di sisi lain Mimori tertawa dengan puas, dan berkata bahwa ini bukanlah kisah indah di mana orang menghormati kata-kata mereka. Sebaliknya, ini adalah kisah keras tentang balas dendam terhadap dunia, dan dia tidak peduli bagaimana cara mencapainya. Sifit yang dengan amarahnya, bertanya apa yang telah dilakukan Mimori. Namun, Mimori tidak repot-repot menjawab dan segera menggunakan racun pada mereka semua, sehingga membunuh mereka dengan cepat. Meskipun begitu, para ksatria itu masih terus berjuang, bahkan setelah terkena mantra racunnya. Ini mengingatkan Mimori pada monster di reruntuhan, yang merupakan satu-satunya makhluk lain yang berhasil bergerak meskipun diracuni. Di momen itu, Sifit mencoba melemparkan senjatanya ke arah Mimori, namun pada akhirnya, dia terjatuh karena efek racun tersebut. Sedangkan di lain hal, salah satu dari mereka berhasil mengirim isyarat untuk memanggil pasukan lainnya, sehingga segerombolan besar penunggang naga segera tiba. Sifit mencoba memberikan perintah kepada mereka untuk menjaga jarak dan membunuh Mimori serta Seras dari atas, tetapi para penunggang naga terlalu terkejut melihat 5 pejuang terkuat mereka, termasuk pemimpin mereka, mati atau sekarat. Di saat itu, Mimori lalu mengatakan kepada Seras bahwa dia dapat melarikan diri selagi ada kesempatan. Namun, Seras dengan tegas menolak, menyatakan bahwa dia adalah pengawalnya dan akan tetap di sisinya, sehingga Mimori pun hanya bisa tersenyum mendengarnya. Tapi dengan segera, dia bekerja sama dengan Pigimaru, yang baru saja mengembangkan kemampuan baru. Saat Pigimaru muncul dari punggung Mimori, dia segera mengirimkan sekelompok tentakel ke arah para penunggang naga yang terbang, sehingga meningkatkan jangkauan Mimori saat dia menggunakan mantra lumpuhnya pada mereka.
Para naga dan penunggangnya segera mulai berjatuhan di sekitar Mimori. Setelahnya, Mimori memutuskan untuk menggunakan orang-orang itu sebagai eksperimen untuk mencoba mantra barunya. Pertama, dia menggunakan mantra amukan pada Orban, yang segera menjadi marah tak terkendali. Kemudian, dia menggunakan mantra kegelapan pada Swayze, yang membuatnya menjadi buta total dan kebingungan. Setelah selesai, Mimori membiarkan mereka mati dengan melumpuhkan mereka sekali lagi untuk selama-lamanya. Kemudian, Mimori menyadari bahwa semua orang sudah mati, tetapi yang paling mengejutkan, entah bagaimana Sifit masih bisa bertahan, sehingga Mimori yang penasaran pun berjalan mendekatinya. Sementara itu, hewan yang Sifit naiki telah menghembuskan napas terakhirnya, dan tak lama dari itu Sifit juga tiba-tiba jatuh dan akhirnya mati. Setelah kejadian itu, keduanya pun melanjutkan perjalanan mereka memasuki hutan, dengan keyakinan bahwa setidaknya tidak ada yang akan mengikuti mereka. Namun, Seras mengingatkan bahwa mungkin saja masih ada seorang penunggang naga lainnya yang dikenal sebagai pahlawan pembunuh, seorang pembunuh berdarah dingin, yang pasti akan mengejar Mimori. Dan secara tiba-tiba, Mimori teringat bahwa dia sudah pernah membunuh seseorang seperti itu, yang benar-benar mengejutkan Seras. Oleh karena itu, Seras mulai bertanya-tanya seberapa kuat pria ini. Dia lalu berjanji akan setia kepada Mimori dan bertekad untuk tetap di sisinya melalui segala rintangan. Sementara itu, Mimori berjanji akan membalaskan dendamnya dengan caranya sendiri. Akhirnya, mereka memulai perjalanan mereka bersama, melewati masa-masa sulit, sementara hutan yang mereka masuki tidak tahu petualangan apa yang akan menanti mereka di depan. Di belakang reruntuhan yang ditinggalkan, para penjaga bertugas untuk memastikan tidak ada yang salah. Mereka memeriksa tempat itu dan merasakan bahwa ada yang tidak beres, karena kristal untuk gerbangnya terbakar. Ini biasanya berarti bahwa seseorang berhasil membuka pintu dari dalam dan keluar. Salah satu penjaga berpikir bahwa mereka mungkin harus melaporkan hal ini ke Kerajaan Allion. Namun, karena itu akan menjadi terlalu banyak percakapan, yang lain memutuskan bahwa lebih baik berpura-pura tidak terjadi apa-apa di sini. Lagi pula, tidak ada orang yang benar-benar bisa selamat dari reruntuhan yang ditinggalkan dan berhasil keluar hidup-hidup. Hal ini dianggap tidak mungkin dilakukan. Sementara itu, Mimori sedang menikmati festival di kota. Kebetulan, dia membeli topeng keren yang sedang dijual, sehingga pemilik kios mulai bercerita tentang penguasa lalat. Topeng tersebut dibuat menyerupai penguasa lalat, yang merupakan orang yang pernah mengubah pulau monster menjadi benteng yang dibuatnya sendiri. Penguasa para iblis itu, yang dikucilkan oleh kejahatan, akhirnya dimusnahkan. Namun, karena dia sangat keren, dia tetap populer sampai hari ini. Meskipun dia adalah Mimori yang jahat, dia memutuskan untuk membeli topeng itu dan menuju ke tenda untuk mencobanya. Dia bukanlah seorang pahlawan yang terhormat, sehingga topeng yang menyerupai iblis akan jauh lebih cocok untuknya. Selanjutnya, dia sekali lagi bersumpah pada dirinya sendiri bahwa dia akan membalas dengan kejam atas apa yang dilakukan padanya, dan tekadnya tidak boleh diremehkan. Dia juga menyadari bahwa dia benar-benar tidak punya hal lain yang lebih baik untuk dilakukan di Kerajaan Magnar. Berita tentang jatuhnya 5 naga telah sampai ke Aliansi Suci, dan Raja Magnar merasa sangat sulit untuk percaya bahwa pria itu memuji prajurit terkuat manusia, Elah, yang dikalahkan dalam semalam. Raja Ulza mengatakan kepadanya bahwa dia secara pribadi mengidentifikasi mayat para penunggang naga, sehingga tidak ada keraguan bahwa mereka semua sudah mati. Raja Magnar kemudian bertanya apakah Kerajaan Allion memiliki informasi mengenai mereka, karena hal ini merupakan pukulan besar bagi Aliansi Suci. Aliansi para pahlawan dari dunia lain kini menjadi lebih berharga daripada sebelumnya. Kaisar pun menganggap itu lucu bagaimana setiap kali Falken datang, Allion sepertinya selalu mendapat keuntungan dalam beberapa hal yang kejam. Dia menjaga nada sopannya dan bertanya pada Falken tentang apa yang dia coba sindir dengan pernyataannya. Namun, Falken menjawab dengan serius, setiap kali sesuatu yang buruk terjadi, mereka terpaksa bergantung pada Allion dan pahlawannya. Dengan demikian, cukup nyaman bagi iblis-iblis untuk mengatakan bahwa mereka semua sama-sama terpengaruh oleh ketidaktahuan siapa dalang di balik semua ini. Akhirnya, seorang utusan masuk ke ruangan dan memberitahunya bahwa ada kelompok yang mengambil pujian atas kekalahan kesatria naga hitam, dan mereka menyebut diri mereka pengguna sihir kutukan. Pada hari berikutnya, Mimori dan Seras Ashrain sedang berjalan melewati kota untuk menimbun persediaan, dan sepertinya tidak ada orang yang mengikuti mereka. Oleh karena itu, tempat ini mungkin adalah taruhan teraman untuk persiapan mereka. Sambil berjalan, Mimori memperhatikan sebuah arena gladiator besar di dekatnya. Ketika itu, Seras menjelaskan bahwa itu adalah arena gladiator yang menggelar pertarungan berdarah, di mana para budak dan tentara bayaran saling membunuh untuk hiburan orang banyak. Para pejuang dapat memperoleh hadiah dengan memenangkan pertarungan. Salah satu dari mereka bilang bahwa dia tidak keberatan, sehingga Mimori mendapatkan satu kamar untuk mereka berdua. Setelah itu, mereka menuju ke bar untuk mendapatkan sesuatu untuk dimakan, dan tempat itu cukup ramai. Dalam keramaian itu, Mimori bisa mendengar percakapan tentang kematian para kesatria naga hitam.
Dari apa yang dia dengar, sepertinya orang-orang mengira bahwa Seras telah meninggal di tangan para kesatria naga. Namun, para kesatria naga dikalahkan oleh orang lain, yaitu sebuah kelompok yang disebut Ashin, yang mengambil pujian karena membunuh para kesatria naga dengan sihir kutukan mereka. Seras telah mendengar tentang mereka sebelumnya, jadi dia memberitahu Mimori bahwa kelompok itu tampaknya memuja dewa kutukan. Saat itu, sekelompok Ashin berjalan ke dalam bar, dan mereka benar-benar menikmati semua pengaruh yang mereka dapatkan dari mencuri pujian atas apa yang telah dilakukan Mimori. Setelah melihat mereka dengan baik, Mimori tidak menganggap mereka sebagai ancaman besar. Dia juga tidak marah karena mereka mengambil pujian atas apa yang dia lakukan, karena hal itu justru mengalihkan perhatian darinya. Mimori terus memperhatikan percakapan yang terjadi di sekitarnya. Namun, kemudian dia mendengar orang-orang berbicara tentang siapa lagi yang menurut mereka mungkin cukup kuat untuk mengalahkan si hitam kesatria naga. Akhirnya, penyihir terlarang disebutkan, rupanya, dia adalah seorang Dark Elf, dan tidak ada seorang pun yang benar-benar melihatnya dalam 1 dekade. Namun, ada seseorang di ibu kota yang telah melihatnya sebelumnya. Oleh karena itu, Mimori mendekati meja dan bertanya apakah orang-orang itu bisa memberitahunya sedikit lebih banyak tentang orang ini. Pada awalnya, mereka tidak ingin berbicara dengan Mimori. Namun, ketika Mimori menawarkan untuk membayar minuman mereka menjadi lebih bersedia untuk berbicara dengannya. Mereka memberitahu Mimori bahwa orang yang bertemu dengan penyihir terlarang adalah petarung terkuat di arena gladiator. Jika dia ingin bertemu dengannya, maka dia mungkin harus berbicara dengan pemilik arena. Namun, Mimori beruntung karena orang tersebut kebetulan berjalan ke bar. Setelah itu, Mimori menghampirinya dan memperkenalkan dirinya, tetapi Ifspeed segera tahu bahwa dia menginginkan sesuatu darinya. Jadi, dia memintanya untuk menyatakan maksudnya. Dengan cepat, Mimori langsung ke intinya dan mengatakan bahwa dia ingin bertemu dengan penyihir terlarang. If mengakui bahwa dia telah berkelana ke negeri monster bermata emas sebelumnya, tetapi dia mengatakan bahwa dia tidak pernah bertemu dengan penyihir itu. Namun, berkat roh Seras, dia bisa merasakan bahwa If berbohong ketika mengatakan tidak pernah bertemu penyihir terlarang itu sebelumnya. Kemudian, If bertanya pada Mimori mengapa dia ingin melihat penyihir terlarang. Mimori menjawab bahwa dia hanya penasaran, sehingga If menasihatinya untuk menjauh dari negeri monster bermata emas. Sebab, sejujurnya, dia tidak menganggap Mimori cukup kuat untuk bertahan hingga 3 hari di sana. Dia memberitahu Mimori bahwa seharusnya Mimori lebih menghargai hidupnya. Namun, itu terasa agak munafik datang darinya, karena dia secara rutin mempertaruhkan nyawanya di atas panggung. Kemudian, Seras memberitahu Mimori bahwa If berbohong, sehingga mereka dapat memastikan bahwa If benar-benar mengetahui keberadaan penyihir itu. Ketika kembali ke kamar penginapan, Mimori menyadari bahwa dia lupa membawa makanan untuk Pigimaru. Oleh karena itu, dia memutuskan untuk mengeluarkan makanan ringan yang dia bawa ketika pertama kali tiba di dunia ini. Selain itu, dia juga memberikan beberapa kepada Seras, dan Seras belum pernah memiliki makanan seperti itu sebelumnya. Namun, begitu makanan itu berada di mulutnya, Seras merasa senang dengan rasanya yang luar biasa. Dia pun bertanya kepada Mimori apakah itu adalah makanan umum dari dunianya, dan Mimori menjawab bahwa itu adalah hal yang biasa. Sayangnya, dia tidak dapat membuatnya lagi, karena saat ini mereka perlu memutuskan langkah selanjutnya yang akan mereka ambil. Hal pertama dalam agenda adalah mencari tahu lokasi penyihir berdasarkan informasi dari If. Mimori perlu menemukan cara untuk membuat If memberitahunya, tetapi ada satu hal yang lebih penting baginya daripada hidupnya, yaitu uang. Sejak dia membeli kebebasannya, jika dia memiliki cukup dana, meskipun itu akan membutuhkan sejumlah besar uang, dia akan berusaha keras untuk mendapatkannya. Pada malam yang sama, kita melihat If mengunjungi seorang gadis Dark Elf kecil, dan dia berjanji padanya bahwa dia akan melakukan yang terbaik untuk mengeluarkannya dari sana. Kembali ke kamar Mimori, Seras sedang berlatih dengan rohnya. Meskipun baju besi yang dikenakannya mungkin tidak menunjukkan peningkatan yang terlihat, penampilannya tetap keren. Namun, Mimori yakin bahwa itu akan berguna suatu saat nanti. Setelah Seras selesai berlatih, Mimori bertanya padanya apakah dia bisa memberikan beberapa petunjuk tentang cara menangani pertarungan jarak dekat, karena dia merasa terlalu mengandalkan keahliannya akhir-akhir ini. Jadi, dia ingin bersiap jika dia tidak bisa menggunakannya. Seras mengerti, lalu dia memutuskan untuk melatih Mimori dengan cara yang sama seperti dia melatih salah satu ksatria ketika dia masih menjadi kapten kerajaan. Dia mengambil langkah mundur dan memberitahu Mimori untuk menyerangnya. Oleh karena itu, Mimori melemparkan pukulan lurus, tetapi Seras dengan mudah menghindarinya dan menempatkannya dalam kuncian lengan. Latihan seperti ini tidak memerlukan senjata dan bisa dengan mudah menjadi terhormat setelah beberapa hari pelatihan. Namun, saat Seras mengatakan ini, dia menyadari bahwa dia cukup dekat dengan Mimori, jadi dia mengambil langkah mundur dan meminta maaf. Mimori mengatakan bahwa itu baik-baik saja, karena dialah yang memintanya untuk berlatih bersamanya. Setelah sekian lama, sesi latihan pun selesai.
Terlihat, Seras ingin mencuci pakaian milik Mimori. Dia menyadari bahwa apa yang dia lakukan itu buruk, meskipun dia memiliki perasaan terhadap Mimori. Untungnya, sepertinya tidak ada orang di sekitar yang melihatnya, kecuali Mimori yang berdiri di belakangnya selama ini. Ketika Mimori mengatakan bahwa dia memperhatikan bahwa pakaiannya hilang, dia pun datang untuk mencarinya. Seras meminta maaf dan mengatakan bahwa sebaiknya dia mencuci pakaian Mimori bersama miliknya nanti malam. Seras tertidur, sementara Mimori sedang membaca buku. Dia dengan rajin berusaha menjadi pedang yang bisa melindunginya, dan dia menekan segala macam emosi buruk untuk memenuhi perannya. Oleh karena itu, dia merasa harus berterima kasih padanya. Saat Seras terbangun, dia memperhatikan bahwa Mimori masih belum tidur. Lalu, Mimori memberitahunya bahwa dia hanya mengalami sedikit kesulitan tidur. Seras pun memiliki obat yang bagus untuk itu, sehingga dia bangun dari tempat tidur dan mencari di tasnya untuk mengambil beberapa ramuan. Salah satunya membantu tidur, tetapi yang lainnya memiliki efek sebaliknya dan membuatnya bersemangat serta penuh energi di kamar tidur. Tentu saja, dia tidak berniat menggunakannya bersama Mimori. Ketika dia akan meminum ramuan herbal, Mimori mengeluarkan sup kubus dari tasnya dan menggunakannya untuk membuat 2 cangkir sup, satu untuk dirinya sendiri dan satu untuk Seras. Kemudian, Mimori meminta Seras untuk mencicipinya sebelum mereka menambahkan ramuan. Seras pun kagum dengan betapa enaknya rasa sup itu dan bagaimana semua rasa itu dikemas ke dalam satu kubus kecil. Setelah mencobanya, dia berencana untuk menambahkan ramuan tidur ke dalamnya, namun, dia secara tidak sengaja menumpahkan lebih banyak ramuan tidur daripada yang dia inginkan. Ramuan kedua memiliki jumlah tidur yang seharusnya, dan Seras menawarkan untuk meminum cangkir yang overdosis itu, karena itu adalah kesalahannya sejak awal. Saat dia dan Mimori meminumnya, secara mengejutkan, mereka merasa segar, padahal seharusnya mereka merasa mengantuk. Seras kemudian pergi untuk memeriksa botol mana yang dia gunakan, dan ternyata dia mencampurkan ramuan kegembiraan dan ramuan tidur. Dia pun dengan tulus meminta maaf kepada Mimori, tetapi Mimori mengatakan tidak apa-apa, dia hanya akan membaca bukunya untuk menyibukkan diri. Selanjutnya, Seras sibuk bertanya kepada Mimori apakah ada yang bisa dia lakukan untuk membantunya. Namun, meskipun Mimori pasti merasa tergoda, dia memintanya untuk tidur saja. Seras terkejut dengan betapa tahannya Mimori terhadap godaan, tetapi bukan berarti dia tidak ingin membalas dendamnya diprioritaskan di atas segalanya. Oleh karena itu, sampai dia melakukan pembayaran yang kejam, dia tidak akan bisa memusatkan perhatiannya pada hal lain, seperti kutukan yang menghentikannya dari kebahagiaan sampai tujuannya tercapai. Namun, setelah dia selesai membalas dendam, Mimori harus bisa mengerahkan energinya untuk upaya lain. Dengan demikian, Seras mendukungnya dan bersumpah bahwa dia akan melakukan segala daya untuk membantu Mimori membalas dendam, dan Mimori berterima kasih atas bantuannya. Keesokan harinya, mereka pergi ke arena gladiator bersama Seras. Kembali kepada Mimori setelah bertanya-tanya tentang If, dia cukup terkenal di sekitar sini. If dijual ke arena pertarungan berdarah sebagai budak, tetapi sejak hari pertama dia berada di sini, dia menjadi favorit di kalangan penggemar dan belum pernah kalah satu pertandingan pun dalam 3 tahun pertarungannya. Pertarungan besok tampaknya adalah pertarungan terakhirnya, yang berarti dia sudah mendapatkan cukup uang untuk membeli kebebasannya sendiri. Oleh karena itu, mencoba bernegosiasi dengannya menggunakan uang yang dimenangkan itu tidak menjadi pilihan lagi. Selain itu, Seras telah mengetahui bahwa If telah menabung cukup uang untuk membeli kebebasannya 2 tahun yang lalu, dan sekarang dia sedang mencoba untuk membeli kebebasan gadis kecil dari elf itu. Namun, ada sesuatu yang membuat Seras khawatir, karena semua juara sebelumnya di arena pertarungan berdarah semuanya mati pada pertandingan terakhir mereka. Sepertinya ada kecurangan, karena ada rumor bahwa Duke Ulta sedang mengatur untuk merugikan para pejuang selama pertarungan terakhir mereka. Meskipun demikian, Mimori tersenyum, karena mungkin inilah yang mereka perlukan untuk membuat If mempercayai mereka. Seras pun terkejut mendengar hal ini dan segera bertanya apa yang akan mereka lakukan besok. Namun, Mimori menjawab bahwa mereka tidak perlu menunggu sampai besok, karena mereka akan bergerak hari ini, tepatnya nanti malam. Setelah beberapa saat, Mimori akhirnya berhasil melacak If Speed ke sebuah gang yang gelap dan menghalangi jalannya. If tampak bingung dengan tindakan ini, lalu bertanya apa sebenarnya yang diinginkan Mimori, karena sebelumnya dia sudah mengatakan bahwa dia belum pernah melihat penyihir terlarang. Akan tetapi, Mimori segera menanggapi dengan mengatakan bahwa dia tahu itu bohong. Meskipun begitu, If tetap bersikeras bahwa ucapannya benar. Melihat situasi yang semakin tegang, Seras memutuskan untuk ikut campur dan mengatakan bahwa mereka tahu If berbohong. Mimori kemudian meminta If untuk berhenti berbicara omong kosong dan lebih baik bersikap jujur. Sebagai reaksi, If segera mengambil posisi bertahan dan menghunus pedangnya, namun Mimori menyuruhnya untuk tenang, karena mereka hanya ingin membantunya. Sementara If tetap memegang pedangnya, Mimori melanjutkan penjelasannya bahwa Duke Zuan sedang merencanakan sesuatu untuk membunuhnya dalam pertandingan besok. Hal ini akan sangat bermasalah bagi mereka,
karena Duke Xuan ingin menemukan lokasi penyihir terlarang. Dengan nada mendesak, Mimori langsung bertanya kepada Eve apakah mereka harus menculik gadis yang dia sembunyikan dan membawanya keluar dari kota budak malam ini. Mendengar ini, Eve menjadi kesal dan mengatakan bahwa dia akan memotong tangan mereka jika mereka berani menyentuh gadis itu. Namun, Mimori dengan cepat menyuruhnya untuk tenang, karena mereka tidak bermaksud jahat. Seras kemudian menambahkan bahwa mereka tahu Eve telah bertarung selama 2 tahun terakhir hanya demi melindungi gadis kecil bernama Liz. Menyadari bahwa orang-orang ini benar-benar tahu segalanya tentang dirinya, Eve akhirnya sedikit tenang dan menyatakan bahwa dia tidak bisa mundur dari pertarungan besok dan harus tetap berpartisipasi. Mimori kemudian bertanya apakah mereka harus membawa Liz ke tempat yang aman. Akan tetapi, Eve menjawab bahwa jika mereka tidak mengikuti aturan kota ini dan mencoba melarikan diri, hadiah akan diberikan atas kepala mereka, dan mereka akan dikejar oleh tentara serta pembunuh sepanjang hidup mereka. Eve menjelaskan bahwa dia mungkin akan melarikan diri jika dia sendirian, tetapi karena Liz akan ikut bersamanya, dia tidak bisa mengambil risiko tersebut. Mimori kemudian kembali menawarkan untuk membawa Liz ke tempat yang aman di zona monster bermata emas, yaitu tempat tinggal penyihir terlarang, karena tidak ada yang berani memasuki area itu. Namun, Eve menjawab bahwa dia sendiri pun tidak akan bisa memasuki zona itu, karena terlalu berbahaya. Meskipun demikian, dia berjanji bahwa apapun yang terjadi, dia akan memastikan untuk menjaga Liz seaman mungkin. Setelah mempertimbangkan pilihan ini, Eve melihat ke arah Seras dan segera menyadari bahwa Seras memiliki pengalaman dalam seni bela diri. Dia lalu bertanya kepada Mimori apakah dia mampu melindungi Liz. Mimori mencoba merendah, tetapi mengatakan bahwa dia bisa mengalahkan Raja Tengkorak dengan cukup mudah. Eve tersenyum dan mengatakan bahwa Raja Tengkorak memang musuh yang kuat, tetapi tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan apa yang akan mereka temui di zona monster bermata emas. Sebagai tanggapan, Mimori membalas dengan mengungkapkan bahwa dia adalah orang yang mengalahkan kesatria naga hitam. Eve tidak menganggapnya serius dan hanya menertawakannya dengan mengatakan bahwa orang lemah seperti dia tidak akan pernah bisa menghadapi kesatria naga terlemah sekalipun. Namun, Mimori segera mengangkat lengannya dan sebelum Eve bisa mengambil pedangnya, dia menggunakan kemampuan melumpuhkannya untuk membekukan tubuhnya sepenuhnya. Sementara Eve berjuang untuk mendapatkan kebebasan, Mimori menyuruhnya untuk tenang karena semakin dia mencoba, semakin banyak akan mengalami pendarahan. Dia mengatakan bahwa dengan kemampuan konyol ini, dia berhasil mengalahkan Sivit Guardland sendirian. Seras juga berjalan dan melepas penutup kepala jubahnya sebelum mengungkapkan bahwa dia adalah Seras Ashrain yang dikejar oleh kesatria naga dan mengatakan bahwa dia melihat pertempuran dengan matanya sendiri. Mimori itu mengungkapkan hawa dari mantra kelumpuhan saat dia akhirnya percaya pada kemampuannya, tetapi menjawab bahwa bahkan setelah semua ini, dia tidak akan mengambil bantuan mereka dan menempuh jalur hukum untuk memenangkan pertandingan terakhirnya besok dan membebaskannya dari perbudakan karena dia percaya pada dirinya sendiri. Anehnya, lebih dari dia bisa mempercayai seseorang yang baru saja dia percayai. Mimori menatapnya dan bertanya apakah menurutnya Duke akan membiarkannya pergi semudah ini karena dia telah mendengar bahwa Duke adalah orang yang jahat. Namun, Eve mengatakan bahwa meskipun Duke tidak layak dipuji, dia masih percaya bahwa dia adil sebagai manusia dan tidak bisa sekejam melawan kata-katanya sendiri sehingga dia akan percaya pada keterampilannya untuk mengalahkan lawan besok dan memulai hidup baru. Mimori memutuskan untuk pergi dan memberitahu Eve bahwa jika dia berubah pikiran, mereka akan menunggu di depan gerbang kota pada dini hari. Setelah itu, mereka kembali ke kota. Ketika mereka tiba-tiba melihat kerumunan besar berkumpul di sekitar kelompok penyihir Ashin yang menyatakan bahwa lelaki di rumah ini telah dikutuk yang menjelek-jelekkan Tuhan mereka sehingga mereka memberikan penghakiman dan memotong tenggorokannya. Mereka mengabaikan mereka dan melanjutkan perjalanan mereka. Pada saat malam mulai tiba, mereka tiba-tiba mendengar suara para penyihir Ashin ini memaksa seorang gadis malang tanpa alasan sama sekali. Mereka mencoba untuk melibatkannya dengan sekte mereka, tetapi dia menolak yang membuatnya menyebalkan dan wanita itu ditampar. Melihat hal itu, Seras menjadi kesal dan mencoba mengeluarkan pedangnya, namun Mimori menghentikannya dan malah menggunakan mantra mengamuknya pada salah satu dari mereka. Pria itu mulai menjadi gila memukul dan menggigit siapapun di dekatnya yang memberi gadis itu waktu untuk melarikan diri. Setelah itu, Mimori menggunakan mantra mengamuk pada yang lain yang semuanya mulai berkelahi sementara dia meninggalkan tempat kejadian bersama Seras. Beberapa saat setelah tengah malam, baik Mimori dan Seras berangkat lagi menuju gerbang depan. Sementara Seras bertanya apakah dia benar-benar percaya Eve akan mencari bantuan mereka. Mimori menjawab bahwa dia tahu, yang pasti, Duke benar-benar orang yang tidak baik. Jika Eve memutuskan untuk menempuh jalur hukum, maka dia akan menghadapi konsekuensi yang berat. Hal ini telah membingungkan Eve sepanjang malam, sebab dia berjuang untuk tidur, memikirkan hari esok dan apakah Duke akan menepati janjinya. Oleh karena itu, dia memutuskan untuk menenangkan pikirannya dengan bertanya langsung kepada Duke apakah kesepakatan mereka tentang pembebasan Liz masih berlaku. Namun, sebelum dia bisa memasuki ruangan,
dia mendengar seorang tentara berbicara dengan Duke tentang pertempuran besok. If bertanya kepada Duke apakah ada perubahan dalam rencana tersebut, tetapi Duke menjawab bahwa tidak akan ada perubahan pada rencananya, dan If akan mati besok. Hal ini benar-benar mengejutkannya karena Duke berbicara tentang bagaimana dia akan memberinya racun yang akan membuatnya mati rasa. Prajurit itu tertawa, sementara Duke mengatakan bahwa dia terpaksa menghabiskan banyak uang untuk membangun arena yang sedang dibangun untuknya, karena dia sangat dicintai oleh penonton. Namun, Duke menganggapnya sebagai makhluk tidak manusiawi yang bahkan seharusnya tidak hidup. If tidak dapat mempercayai telinganya sendiri, sementara para prajurit bertanya apa yang akan terjadi pada gadis kecil itu. Duke Zuan menjawab bahwa dia akan membesarkannya sebagai gadis yang sempurna. Karena hal itu, mereka semua mulai tertawa, sementara If merasa sangat kesal. Akhirnya, dia kembali ke kamarnya dan mengambil keputusan. Dia mengenakan jubah dan berjalan menuju gerbang utama, di mana dia menemukan Mimori dan Seras menunggu. Mimori terkejut menemukannya begitu awal, tetapi If menjawab bahwa Duke memang adalah pria jahat yang tidak bisa dipercaya. Oleh karena itu, dia akan menerima tawaran Mimori dan melarikan diri. Mimori mengatakan bahwa dia menginginkan beberapa hal sebagai imbalan, dan If setuju, dengan mengatakan bahwa dia akan mengungkapkan lokasi penyihir terlarang dan bahkan memasuki zona tanah monster bermata emas bersama mereka. Setelah menyelesaikan kesepakatan, Mimori bersiap untuk menculik gadis kecil itu. Sementara itu, di sisi lain ujung kota, gadis Dark Elf kecil bekerja di kedai, membersihkan meja. Pemilik kedai keluar dari dapur sambil berteriak padanya untuk menggerakkan tangannya lebih cepat. Gadis semalang itu mencoba yang terbaik untuk bekerja lebih cepat, tetapi si ibu tua itu memiliki kurang dari satu sel otak, sehingga dia mulai memukul Liz tanpa alasan sama sekali hingga gadis kecil itu jatuh ke lantai. Sementara itu, wanita tua itu tertawa. Liz berusaha menahan air mata dan tetap kuat saat dia mengingat betapa kuatnya If, sehingga dia merasa nyaman. Namun, si ibu tua itu mulai berteriak di telinganya tanpa alasan. Tiba-tiba, pintu terbanting terbuka, melemparkan wanita tua gemuk jelek itu ke tanah. If masuk dengan marah kepada si wanita tua itu karena memperlakukan Liz dengan buruk. Dia mengeluarkan pedangnya, tetapi si wanita tua segera jatuh ke lantai, memohon untuk nyawanya, sambil mengatakan bahwa dia tidak pernah bermaksud memperlakukan gadis itu dengan kejam. Namun, Duke memerintahkannya untuk mendisiplinkan gadis itu dengan keras, dan jika dia tidak melakukannya, dia akan menghukumnya. Dia memberitahu wanita tua itu bahwa dia akan pergi bersama Liz, serta menyampaikan bahwa jika wanita itu ingin hidup, dia harus memberitahu semua orang bahwa Liz diculik oleh seseorang. If mengejar mereka dengan tangisan wanita itu dan menyetujui tuntutan ini, sebelum memberitahu Liz bahwa dia tidak pernah ingin memperlakukannya dengan buruk, tetapi terpaksa. Tiba-tiba, Mimori memasuki kedai dengan mengenakan topengnya dan menyuruh If untuk pergi ke depan, karena dia hanya ingin memeriksa sesuatu. Setelah mereka pergi, Mimori berjalan ke arah wanita tua jelek itu dan memberitahunya bahwa dia mungkin bisa menipu If dengan aktingnya, tetapi dia bisa melihat langsung melalui akting jeleknya. Dia mengatakan kepada wanita tua itu bahwa dia telah melalui pengalaman yang sama dan tahu bagaimana rasanya, sehingga dia tidak bisa membiarkannya pergi semudah itu. Wanita itu mencoba mengancam dengan menyatakan bahwa dialah satu-satunya yang bisa menyelamatkan mereka dari murka Duke, namun Mimori sudah selesai dengan omong kosongnya. Dia segera menggunakan mantra kelumpuhan, diikuti dengan mantra racun yang entah bagaimana berhasil membuat wanita tua itu semakin jelek saat dia mulai sekarat perlahan. Mimori mengeluarkan pisau dan mulai mengatur suasana agar terlihat seperti perampokan, sebelum meninggalkan kedai dan melarikan diri melalui selokan. Mereka mulai berjalan melalui rute bawah tanah, sementara Liz memperkenalkan dirinya dan memohon kepada Mimori untuk membiarkannya menemani mereka, serta ingin tinggal bersama If. Mimori menatapnya dan mengatakan bahwa jalan mereka akan sangat berbahaya, tetapi If dengan percaya diri menjawab bahwa dia akan baik-baik saja selama dia bisa tinggal bersamanya. If merasakan keberadaan makhluk air, dan Mimori setuju. Dia segera mengeluarkan Pigimaru dari punggungnya dan memperkenalkan mereka padanya, sebelum keluar dari selokan. Segera, mereka memasuki hutan dan mulai melewatinya. Ketika If berjalan ke arah Mimori, dia mengatakan bahwa dia mempercayainya sepenuhnya dan siap mempertaruhkan nyawanya untuknya. Mimori bertanya dari mana rasa percaya yang tiba-tiba ini berasal, dan If menjawab bahwa Mimori bisa saja menggunakan cara lain untuk mendapatkan informasi darinya. Dia bahkan bisa mencoba mengancamnya dengan menculik Liz sendirian, tetapi dia memutuskan untuk berterus terang tentang motifnya. Dia kemudian bertanya mengapa sebenarnya Mimori ingin bertemu dengan penyihir terlarang itu, dan Mimori menjawab bahwa dia memiliki teks kuno yang dia yakini bisa membantu penyihir itu. If bertanya apakah Mimori bermaksud untuk menyakiti penyihir itu, namun Mimori menolak dan mengatakan bahwa selama penyihir itu tidak menyerang mereka, dia tidak memiliki niat untuk menyakitinya. Segera, mereka mulai bergerak dengan menunggang kuda, di mana Mimori memberitahu Seras bahwa If pasti memiliki beberapa hubungan dengan penyihir terlarang.
Dia juga telah mendengar bahwa penyihir itu adalah Dark Elf, seperti Liz, yang dapat berguna karena dia dapat menjamin mereka. Tiba-tiba, Mimori melihat seberkas cahaya datang dari kerajaan dan menyadari bahwa seseorang telah membunyikan alarm. Eve percaya bahwa seseorang pasti melihatnya dan mengatakan bahwa dia akan menahan mereka sementara yang lain melarikan diri, tetapi Mimori menolak, mengatakan bahwa mereka akan mengambil sikap bersama. Dia pertama-tama mengalihkan setengah kekuatan dengan membuat mereka mengejar beberapa kuda, sementara mereka bersembunyi di antara semak-semak untuk serangan mendadak. Dia menyuruh Eve untuk mundur bersama Liz, karena untuk rencana khusus ini, dia membutuhkan bantuan Seras. Dengan segala sesuatunya sudah diatur, dia akhirnya mengambil topengnya dan menyiapkannya untuk pertahanan terakhir melawan pasukan Duke. Sukai dan komentar jika Anda menikmati video ini. Berlanggananlah ke saluran saya untuk melihat rekap anime lainnya, dan beritahu saya rekap anime apa yang ingin Anda lihat selanjutnya di kolom komentar di bawah.